Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Si NPC Genius. Cerita dimulai dengan menunjukkan seorang anak muda yang sedang menonton berita. Berita itu menyebutkan jika ada seorang S-Rank Sword Mage yang bernama Lee Sejun dinyatakan telah gugur saat menjalankan misi. Lee Sejun terkena musibah saat menaklukkan Kuruas, pasangan jahat yang muncul di pusat kota Seoul. Dalam berita itu menyebutkan jika Lee Sejun telah menangani tak terhitung banyak kasus dan menjadi sosok yang dicintai oleh masyarakat. Dan ruang duka untuk Lee Sejun akan didirikan di berbagai wilayah di seluruh negeri. Serta kabar wafatnya Lee Sejun juga membuat publik terkejut besar. Setelah mendengar tentang berita itu, anak muda yang sedang menonton TV langsung mematikan berita. Dia menganggap jika berita ini tidak masuk akal. Dia tidak terima jika Lee Sejun yang dia disebut sebagai MC mati di waktu yang tidak begitu tepat. Wajahnya terlihat pucat, tidak percaya dengan berita ini. Lee Sejun yang baru saja diberitakan meninggal di siaran berita adalah seorang sword mage genius berusia 25 tahun. Syarat pahlawan muda yang paling disorot di era ini. Namun fakta yang lebih penting adalah dia itu teman seangkatan anak muda ini dan dia adalah tokoh utama dari novel yang menjadi pondasi dunia ini. Jika semuanya berjalan sesuai dengan cerita aslinya, semestinya itu akan berakhir dengan happy ending. Dan anak muda yang sedang menonton TV tadi percaya jika mereka bisa kembali ke dunia asalnya. Tapi sekarang dia menjadi pucat karena temannya yang menjadi MC dari dunia ini tiba-tiba mati. Dia saat ini kebingungan dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi mulai saat ini. Karena dia telah berpikir setelah novel ini selesai, dia bisa bertemu lagi dengan teman-temannya. Sebelumnya, anak yang bernama Kim Seon-woo, yang mana adalah tokoh utama manhwa kali ini. Sebelum dia terpanggil ke novel Modern Mage, waktu itu dia sedang bertemu dengan teman-temannya di sebuah restoran. Di sana salah satu temannya bertanya tentang sesuatu. Semisal nih, kalian ke isekai jadi NPC di sebuah novel, terus bisa manfaatin kesempatan buat lebih OP daripada MC. Kira-kira kalian bakal pilih manfaatin atau enggak? Perempuan di sebelahnya mengatakan jika dia akan memanfaatkan kesempatan itu dan mengatakan hanya orang bodoh saja yang tidak menggunakannya. Lalu saat itulah Kim Seon-woo juga memberikan jawaban. Dia mengatakan jika dia tidak akan menggunakan kesempatan itu dan menganggap mereka gila. Teman-temannya penasaran kenapa Kim Seon-woo memilih tidak menggunakan kesempatan itu. Kim Seon-woo lalu menjelaskan jika dia ikut campur seenaknya lalu sampai bikin MC dari novel itu mati, itu akan menjadi sebuah kehancuran total. Temannya kemudian bertanya apakah Kim Seon-woo tidak kepikiran untuk turun tangan mengatasinya. Kim Seon-woo kembali menjawab dengan logis. Dia mengatakan dia pasti bakal sengsara setengah mati karena tidak mungkin semuanya akan semudah itu. Dia juga tidak yakin bisa serajin seperti MC di dalam novel. Teman-temannya kemudian setuju dengan pendapatnya, tapi mereka juga sedikit kesal dengan pendapatnya. Mereka kemudian bersulang dengan minuman mereka dan menikmati malam itu. Tetapi saat mereka sedang menikmati minuman mereka, Kim Seon-woo mendapatkan sebuah pesan pada ponselnya. Dan saat dia melihatnya, dia memberitahu teman-temannya jika dia memenangkan sebuah event. Dia lalu membuka pesan itu, dan ternyata itu adalah pesan dari penulis novel Modern Mage. Pesan itu mengatakan kalau hadiahnya adalah tiket perjalanan yang akan membawa Kim Seon-woo menuju tempat yang sangat spesial. Di sana juga ada pilihan apakah Kim Seon-woo akan menerimanya atau tidak. Kim Seon-woo yang mendapatkan pesan itu langsung berbangga dan menunjukkannya kepada teman-temannya. Mengatakan jika dia mendapatkan tiket liburan gratis. Teman-temannya yang melihat itu sangat heboh. Setelah menunjukkan pesan itu kepada teman-temannya, Kim Seon-woo langsung menekan iya pada pilihan di pesan itu. Dia kemudian mengangkat ponselnya tinggi-tinggi karena senang akan liburan ke luar negeri. Tetapi setelah dia setuju untuk menerima hadiah itu, tiba-tiba saja dia yang sedang mengangkat HP telah berpindah ke dunia lain dan saat ini sedang berdiri di atas lingkaran sihir. Itu adalah kejadian 7 tahun yang lalu. Kim Seon-woo tercebur ke dalam novel favoritnya, Modern Mage. Saat ini, Kim Seon-woo yang mengingat tentang awal mula dia terseret ke sini terlihat kesal.
Dan setelah tahu jika Lee Seo-jun mati mendadak membuatnya semakin yakin jika novelnya bakal kacau. Padahal selama ini dia sudah sengaja untuk bergerak di luar cerita utama dan melakukan itu supaya alur aslinya tidak berubah karena kehadirannya. Dia berpikir dengan keras apa yang telah salah, dan saat dia sedang memikirkan itu, tiba-tiba saja televisi yang ada di depannya menjadi kacau dan siarannya buyar. Kim Seon-woo yang penasaran kemudian berdiri dan memeriksa televisi yang rusak itu. Tapi ketika dia sedang memeriksa televisi tersebut, dia terkejut ketika melihat sesuatu di luar jendela. Saat dia memeriksanya, sebuah retakan di langit muncul. Dan karena sangat penasaran, dia langsung membuka jendela rumah. Saat dia melihat ke arah luar, serpihan-serpihan muncul di sana. Bahkan orang-orang yang sedang berjalan terlihat mulai menghilang. Kim Seon-woo yang melihat itu menjadi sangat panik. Dia bertanya-tanya kenapa semuanya bisa jadi begini. Dan saat dia sedang mempertanyakan hal itu, sebuah notifikasi muncul. Ketika dia melihatnya, sistem menyebutkan jika karakter Lee Seo-jun telah gugur dan seluruh skenario utama dianggap gagal. Karena skenario tidak dapat dilanjutkan, dunia akan di-reset. Saat melihat notifikasi jika dunia ini akan di-reset, Kim Seon-woo benar-benar ketakutan. Tetapi ketika dia sedang kebingungan seperti itu, tiba-tiba saja tubuhnya juga mulai hancur. Retakan mulai muncul di sekitar tubuhnya dan langsung menjalar sampai wajah. Setelah semua retakan itu terbentuk sepenuhnya, tubuh Kim Seon-woo langsung mulai menghilang. Lalu setelah beberapa saat, setelah semuanya menjadi gelap, Kim Seon-woo tiba-tiba saja mendengar seseorang terus memanggilnya. Orang itu mengatakan kepada Kim Seon-woo jika mereka sudah sampai di sekolah. Barulah ketika sopir itu memanggil Kim Seon-woo dengan sangat keras, Kim Seon-woo akhirnya terbangun dengan wajah yang sangat terkejut. Sopir itu kembali mengatakan apakah Kim Seon-woo tidak ingin turun karena mereka sudah sampai di sekolah dari tadi. Kim Seon-woo yang masih kebingungan kemudian meminta maaf dan langsung turun dari bus. Dia saat ini sedang kebingungan karena dia sedang berada di kamarnya tadi. Dan sekarang tiba-tiba saja membuka mata di dalam bus. Dia juga kembali mengingat dunia lamanya yang seakan sudah runtuh. Dia juga bertanya-tanya apakah saat ini sedang bermimpi. Dan ketika dia merasa silau karena cahaya matahari saat itu, dia menutup kedua matanya. Jika saat ini dia melihat ke arah depan, dia melihat sebuah sekolah yang dia kenal. Di sana tertulis ucapan selamat atas diterimanya murid-murid di Korea Mage Academy tahun ajaran 2032. Kim Seon-woo lalu mengetahui jika ini adalah akademi tempat dia lulus dulu. Namun dia merasa ada yang aneh karena tahunnya adalah 2032. Dan setelah kembali mengingatnya, ternyata ini adalah 7 tahun yang lalu. Dia kemudian buru-buru untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Dan setelah selesai memeriksa tubuhnya, Kim Seon-woo terlihat panik. Dia tidak menyangka dia kembali ke 7 tahun yang lalu. Tetapi karena semuanya sudah seperti ini, Kim Seon-woo tidak ingin berpikir lama-lama. Dia langsung saja mengikuti alurnya saat ini. Dia kemudian langsung saja memasuki akademi itu. Dia terlihat sangat kesal saat berjalan di antara para murid. Dia kesal karena semuanya persis sama seperti 7 tahun yang lalu. Dan dengan begini, dia tidak punya pilihan lain selain mengakui ini adalah kenyataan. Dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Tetapi meskipun sudah kembali ke masa lalu, Kim Seon-woo masih saja bertanya-tanya alasan kenapa Lee Seo-jun bisa mati di masa depan. Karena Kim Seon-woo tahu dalam cerita aslinya tidak ada satupun alasan bagi Lee Seo-jun untuk mati. Curuwas juga memang sudah seharusnya mengamuk dan itu sesuai dengan alur aslinya. Tapi pada akhirnya Lee Seo-jun berhasil menaklukkan makhluk itu setelah pertarungan yang begitu brutal. Kim Seon-woo kemudian berpikir dengan serius jika ada alasan lain di balik kematian Lee Seo-jun. Tetapi karena sudah sangat pusing dengan masalah yang dialami sampai saat ini, Kim Seon-woo untuk hari ini memutuskan tidak memikirkannya dan kembali duduk di kursi. Saat ini dia sedang menghadiri upacara penyambutan murid baru. Dia kemudian melihat ke arah sekelilingnya dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika di kehidupan kali ini Lee Seo-jun mati lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia akan kembali ke masa lalu seperti ini lagi, atau mungkin dunia ini bakal hancur total. Dan mengingat kemungkinan kedua, Kim Seon-woo akhirnya berniat tidak akan membiarkan Lee Seo-jun mati dalam kesempatan kali ini. Dan ketika dia sedang memikirkan itu, Lee Seo-jun tidak sengaja berjalan melewatinya.
Ketika dia sedang memperhatikan Lee Seo-jun, tiba-tiba saja ada seorang gadis duduk di sebelahnya. Kim Seon-woo kemudian langsung mengangkat tangannya dan menyapa gadis itu. Tetapi gadis tersebut hanya diam saja menatap Kim Seon-woo yang sedang melambaikan tangannya. Kim Seon-woo pada kehidupan kali ini ingin memulai semuanya dengan mendekati tokoh utama. Dia ingin berjuang untuk menyelamatkan Lee Seo-jun dan mencapai ending cerita novel Modern Match agar bisa kembali ke asalnya. Gadis ini adalah Yu-ara, peringkat 2, kelas 2. Salah satu orang yang harus mulai Kim Seon-woo dekati dari sekarang. Dan saat dia sedang memikirkan itu, Yu-ara tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan wajah yang ketus. Kapan kita pernah ketemu sampai tak kenal begitu? Melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Yu-ara, Kim Seon-woo benar-benar tidak bisa menjawab apapun. Dan saat dia sedang terdiam, Yu-ara bertanya apakah Kim Seon-woo ingin mengatakan sesuatu. Dan ketika Kim Seon-woo berkata jika dia tidak ingin mengatakan apapun, Yu-ara langsung memalingkan wajahnya. Dia juga meminta Kim Seon-woo untuk mengalihkan pandangannya karena membuatnya risih. Singkat cerita, setelah dia mencoba untuk berbicara dengan Yu-ara, pemimpin upacara kemudian mengatakan jika upacaranya dimulai dan meminta perwakilan tiap angkatan untuk naik ke podium. Setelah mendapatkan panggilan itu, para perwakilan mulai menaiki podium bersama-sama. Terlihat ada 3 orang yang naik ke atas podium setelah panggilan itu. Yang pertama adalah Lee Seo-jun, dia peringkat 1 di kelas 2. Dan saat melihat Lee Seo-jun, semua murid langsung memujinya, mengatakan auranya cukup gila karena telah terlatih langsung dari ketua Kim Jin Cheol. Kim Seon-woo sendiri saat ini yang duduk di sekitar murid-murid yang gaduh. Terlihat biasa saja. Dia akhirnya sadar jika Lee Seo-jun bahkan sudah terkenal meski masih berstatus siswa. Soalnya Modern Match itu tipe novel OP di mana tokoh utama melakukan semuanya sendirian. Lalu kemudian ada salah satu gadis yang naik ke podium. Gadis cantik ini adalah perwakilan angkatan baru dan murid-murid di sana gaduh akan kecantikan yang dimilikinya. Tetapi ketika melihat gadis itu tersenyum kepada semua murid, Kim Seon-woo langsung tahu jika senyuman itu sudah diperhitungkan dan tujuannya adalah untuk membangun koneksi. Kemudian yang terakhir, dia adalah perwakilan dari angkatan tahun ketiga. Murid-murid mulai berbisik mengatakan jika senior mereka ini peringkat 1 selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tidak percaya itu karena wajah dari senior mereka ini tidak kelihatan seperti orang hebat. Kim Seon-woo sendiri juga tidak begitu mengenal dengan seniornya. Dia tahu jika di novel aslinya juga peranannya sangat kecil. Dan setelah semua perwakilan tiap angkatan menaiki podium, acara selanjutnya dimulai. Kali ini adalah waktunya untuk pembacaan sumpah siswa. Ketiga perwakilan angkatan kemudian mengangkat tangannya dan mulai membacakan sumpah. Dan itu diikuti oleh siswa-siswa yang lainnya yang ada di sana. Tetapi saat pembacaan sumpah, Kim Seon-woo tiba-tiba melihat Yu-ara gemetaran. Dan ketika dia melihat ke arahnya, Yu-ara sedang mengepalkan tangannya dan terlihat marah. Saat dia memastikan ke arah wajahnya, Yu-ara yang cukup menyeramkan. Melihat dia sedang marah seperti itu, Kim Seon-woo mencoba mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya. Kim Seon-woo tiba-tiba saja berbicara jika ini sangat disayangkan. Dan ketika mendengar itu, Yu-ara langsung mengalihkan pandangannya ke arah Kim Seon-woo dan bertanya apakah ucapannya tadi itu ditunjukkan kepadanya. Kim Seon-woo kemudian mengakui hal itu dan Yu-ara lalu bertanya apanya yang disayangkan. Kim Seon-woo memasang wajah serius dan mengatakan sesuatu. Terus terang menurutku, kau lebih baik daripada 2 orang itu. Tetapi ketika Kim Seon-woo mengatakan hal itu, Yu-ara menjadi sangat serius dan menanyakan sesuatu. Hei, kau tahu apa sampai ngomong begitu? Kau ngelawak? Apa kau pernah lihat mereka pakai magic? Kim Seon-woo lalu mengatakan jika dia belum pernah melihatnya. Dan mendengar itu, Yu-ara mengingatkan Kim Seon-woo agar tidak bicara sembarangan. Lalu Kim Seon-woo mengatakan sesuatu lagi untuk menarik perhatian Yu-ara. Karena bisa kelihatan dari sekali lihat, pilingku bagus. Tapi ketika Kim Seon-woo mengatakan hal itu, Yu-ara menjadi semakin marah dan menganggap jika Kim Seon-woo sedang mempermainkannya. Melihat situasinya yang menjadi seperti ini, Kim Seon-woo memutuskan untuk berhenti sejenak. Dia kemudian mencoba untuk mengganti topik pembicaraannya. Dia tiba-tiba saja bertanya apakah Yu-ara sedang bingung soal masa depannya. Dan saat Kim Seon-woo menanyakan masa depannya, Yu-ara tiba-tiba saja terdiam. Dia bertanya-tanya kenapa Kim Seon-woo, bocah yang bahkan tidak dia kenal, bisa tahu itu.
Yuara kemudian memutuskan untuk melihat name tag Kim Shin-woo dan berhasil mengetahui namanya. Setelah melihat namanya, Yuara mengatakan sesuatu dengan tatapan penuh dendam. Kim Shin-woo, namamu akan kuingat, jadi kedepannya jangan pernah ngomong sama aku lagi. Setelah mengatakan peringatan itu, Yuara langsung berdiri dan pergi meninggalkan Kim Shin-woo. Kim Shin-woo saat itu benar-benar panik karena dia takut jika sudah mengacaukan semuanya. Tahun ajaran baru di Akademi Mage dimulai dengan tes evaluasi pada hari pertama yang menentukan peringkat. Dengan kata lain, ini adalah momen untuk menunjukkan skill yang dimiliki di hadapan semua siswa dan semacam upacara pengenalan. Saat tes evaluasi akan dimulai, siswa-siswa baru terlihat gugup. Dan ketika melihat mereka semua gugup, Kim Shin-woo malah tersenyum tenang. Dia saat ini percaya diri dan menargetkan untuk masuk peringkat 10 besar di kelas 2. Karena di kehidupan sebelumnya, Kim Shin-woo bahkan beberapa kali dapat tawaran naik ke rank B. Walaupun pada akhirnya dia hanya bertahan di rank C. Tapi setelah melihat lawannya adalah bocah-bocah seperti ini, menampilkan skill biasa-biasa saja itu sangat memalukan baginya. Dengan sombongnya, Kim Shin-woo mengatakan akan menunjukkan apa itu skill seorang pro. Dan ketika tes evaluasi dimulai, yang melakukan pertama kali adalah gadis perwakilan angkatan baru. Dia saat ini sudah membentuk beberapa tombak menggunakan sihirnya, dan dia langsung melemparkan semua tombak itu menuju target yang berada di depannya. Dengan serangan itu, dia berhasil mengenai dan menghancurkan seluruh target dengan mudah. Saat dia berhasil melakukan semua itu, murid laki-laki yang ada di sana memujinya. Mereka mengatakan selain memiliki wajah yang cantik, skillnya juga hebat. Mengatakan jika gadis ini sudah memiliki paket lengkap. Dan setelah gadis itu, kini giliran tes evaluasi untuk kelas 2. Dan saat itu dimulai, yang maju pertama kali adalah Yuara. Setelah maju untuk melakukan tes evaluasi, Yuara langsung mengeluarkan bola api di tangannya. Dengan bola api itu, dia langsung menyerang dan membuat boneka-boneka target meledak sekaligus. Karena melihat ledakan yang begitu besar, murid laki-laki yang lain menjadi bertanya-tanya apakah Yuara adalah murid angkatan mereka karena levelnya terlihat seperti seorang pro. Murid-murid itu juga membandingkan Yuara dengan Lee Seo-jun. Mereka mengatakan jika bukan karena Lee Seo-jun, Yuara akan menjadi yang terhebat. Setelah berhasil menyelesaikan tes evaluasi, Yuara segera turun dari panggung. Dan bertepatan dengan dia turun dari sana, Lee Seo-jun ternyata menaiki panggung untuk melakukan tes evaluasi. Lee Seo-jun saat ini sudah bersiap untuk menjalankan tes evaluasi menggunakan pedang di tangannya. Saat tes sudah dimulai, dia langsung bergerak dengan cepat untuk menyerang boneka-boneka target yang ada di sana. Dengan gerakan yang cepat, dia berhasil mengalahkan boneka-boneka itu sekaligus. Setelah berhasil mengalahkan semua boneka itu, dia tersenyum ke arah murid yang lain. Yuara yang melihat hasil tes evaluasi itu terlihat sedikit kesal. Sementara Kim Shin-woo terlihat biasa-biasa saja dan memperhatikan Yuara. Kim Shin-woo lalu membandingkan Yuara dengan Lee Seo-jun. Menurutnya mereka juga sudah berada di tingkat legendaris yang sama. Tapi Lee Seo-jun terlihat sudah seperti profesional aktif yang turun langsung di lapangan. Yuara selalu kalah peringkat dari Lee Seo-jun, jadi wajar saja dia merasa kesal. Dan ketika dia sedang memperhatikan mereka berdua, pembawa acara memanggil nama Kim Shin-woo untuk menaiki panggung dan melakukan tes evaluasi. Kim Shin-woo terlihat senang dan langsung berdiri untuk menaiki panggung. Tetapi ketika Kim Shin-woo sedang menaiki panggung, beberapa guru yang sedang menyaksikan di sana bahkan tidak mengenalinya. Dan saat seorang guru menanyakan identitas Kim Shin-woo, wali kelas Kim Shin-woo menjelaskannya jika Kim Shin-woo bukanlah murid yang menonjol. Jadi ada kemungkinan kalau guru yang lain melupakannya. Guru wanita yang penasaran kemudian mencoba melihat kembali buku siswa. Dia mengatakan jika menurut catatan tahun lalu, Kim Shin-woo memiliki bakat di tipe enchantment. Tapi guru-guru yang ada di sana kebingungan karena Kim Shin-woo naik ke atas panggung dengan tangan kosong. Mereka akhirnya menduga jika Kim Shin-woo telah pindah ke tipe manifestation. Saat di atas panggung, boneka target sudah kembali muncul. Dan saat boneka target itu muncul, Kim Shin-woo mulai membuat sebuah serangan. Dia memunculkan sebuah energi di tangannya, dan ketika energi itu muncul sedikit, guru-guru menganggap bahwa itu biasa-biasa saja. Tetapi di antara mereka ada seorang guru wanita yang memakai kacamata terlihat terkejut.
Dia kaget karena Kim Seon-woo ternyata memakai teknik compressor implementation. Tahap pertama manifestation magic adalah implementation. Mengompres mana yang sudah diimplementasi itu teknik tingkat tinggi bernama compression. Implementation, teknik yang biasanya cuma dipakai magic veteran. Dan bukan hanya guru berkacamata saja yang terkejut, Lee Seo-jun dan Yoara sama terkejutnya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Kim Seon-woo. Guru itu bertanya-tanya bagaimana mungkin murid kelas 2 seperti Kim Seon-woo bisa melakukannya. Kim Seon-woo kemudian dengan percaya diri menyerang boneka-boneka target itu dengan serangannya kali ini. Tetapi ketika melepaskan energi sebelum sampai mengenai boneka target, tiba-tiba saja energi yang menghilang. Dan itu membuat seluruh murid di ruangan terkejut. Mereka akhirnya mentertawakan Kim Seon-woo karena kehabisan mana hanya dengan melakukan itu saja. Saat mereka sedang mentertawakannya, Kim Seon-woo sendiri terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Tapi ketika dia sedang melamun karena kegagalan, tiba-tiba saja muncul sebuah notifikasi. Dan ketika dia sedang membacanya, notifikasi yang lain bermunculan. Kim Seon-woo yang melihat itu terlihat kebingungan. Dia bertanya-tanya kenapa notifikasi itu muncul sekarang. Singkat cerita, tes evaluasi itu pun berakhir. Dan saat ini Kim Seon-woo sudah berada di kamarnya. Dia saat ini sedang memikirkan notifikasi yang muncul waktu ujian. Dia bertanya kenapa sekarang berbeda. Status window itu muncul lebih awal dari yang dia tahu. Waktu itu ketika di tempat ujian, Kim Seon-woo terkejut saat melihat notifikasi yang menyebutkan bahwa outsider benefit telah terbuka. Bahkan sistem mengatakan skenario utama telah dimulai. Dan bahkan saat itu beberapa pencapaian langsung didapatkan oleh Kim Seon-woo. Salah satunya adalah achievement clown talent yang memberikannya banyak poin, yaitu 5.000 poin. Saat itu terjadi, ternyata murid-murid yang lain sedang memintanya untuk turun, dan bahkan mereka merasa terhibur karena kelakuan lucu Kim Seon-woo. Dan saat dia membuat orang-orang mengingat wajahnya, Kim Seon-woo kembali mendapatkan reward 1000 poin. Lalu sistem memberitahu jika tokoh utama Lee Seo-jun mulai tertarik pada Kim Seon-woo, dan dia kembali mendapatkan reward 1000 poin. Sistem lalu memberitahu jika 4 tokoh utama lainnya mulai memperhatikannya juga. Dia mendapatkan 3.000 poin tambahan lagi. Kim Seon-woo yang mendapatkan semua poin itu diam saja menerimanya dengan senang. Dan kembali ke saat ini, di kamarnya dia sedang duduk memikirkan semua itu. Dia tidak menyangka dalam waktu singkat sudah bisa mendapatkan 10.000 poin. Dan karena mendapatkan poin sebanyak itu, Kim Seon-woo merasa harus mengaktifkan outsider benefit. Outsider benefit adalah sebuah hak istimewa yang hanya bisa Kim Seon-woo pakai sebagai orang yang terjebak masuk ke dunia ini. Melalui berbagai status window, dia bisa melihat semua informasi. Dan poin bisa didapatkan dari sistem pencapaian saat pencapaian tertentu dipenuhi, atau lewat sistem reputasi. Semakin terkenal, semakin banyak poin yang masuk. Dan yang paling Kim Seon-woo sukai dari semua outsider benefit adalah point store. Karena Kim Seon-woo bisa membeli trait, skill, atau item menggunakan poin. Dia menganggap itu adalah sistem yang OP. Tapi ketika dia sedang memikirkan semua itu, Kim Seon-woo merasa terganggu dengan pencapaian clone talent. Dia merasa jika pencapaian itu terlalu kejam untuknya. Dia juga sedang merasa kesal karena dia lupa kalau dia usianya saat ini mananya masih kurang. Tapi dia bersyukur karena ini pertama kalinya bisa mendapatkan perhatian sebesar ini, baik itu kehidupan lalu maupun sekarang. Dan berkat itu, dia berhasil mengumpulkan poin yang sangat banyak. Kim Seon-woo kemudian membuka status window dan ingin melihat perkembangan skillnya saat ini. Dan saat itu sudah terbuka, status window menunjukkan semua informasinya, nama, jumlah poin, dan stat miliknya muncul di dalam status window. Dan ketika melihat seluruh statnya, Kim Seon-woo sedikit merasa kesal. Karena dulu dia sudah menghabiskan banyak poin untuk menaikkan statnya. Lalu sekarang semuanya sudah di reset. Dia bertanya-tanya butuh berapa lama untuk menaikkan semua statnya lagi. Dan ketika dia sedang memikirkan itu, dia kemudian bertanya apakah di kehidupan ini, jika dia menaikkan statnya, apakah itu akan langsung permanen lagi. Di dunia ini ada 4 jenis magic: enchantment, manifestation, support, dan summon. Enchantment adalah magic jarak dekat yang memperkuat tubuh atau senjata.
Manifestation adalah tipe magic yang lebih klasik, mengumpulkan mana lalu menembakkannya sebagai serangan. Summon dan support bekerja sesuai namanya, menggunakan magic pemanggilan dan magic pendukung. Kim Shin-woo telah memilih Manifestation sebagai spesialisnya. Dia memilihnya karena itu adalah magic yang paling keren menurutnya. Dan setelah memutuskan pilihannya, Kim Shin-woo tahu jika stat utama yang harus diprioritaskan adalah stat mana. Saat dia sedang memikirkan itu, tiba-tiba saja kembali muncul notifikasi. Notifikasi menyebutkan jika sebanyak 350 orang mengingat wajah Kim Shin-woo dan kembali mendapatkan reward 1000 poin. Kim Shin-woo kembali terkejut saat melihat poin tambahan itu. Dia tidak menyangka hanya bertingkah seperti badut sebentar, dia bisa mendapatkan poin sebanyak ini. Dia merasa sangat senang karena dia mendapatkan jackpot. Dan saat dia sedang merayakan keberhasilannya, notifikasi kembali muncul. Mengatakan jika orang yang mengingatnya bertambah menjadi 400 orang. Dan berkat itu mendapatkan reward 2000 poin. Melihat jumlahnya yang sangat banyak, Kim Shin-woo menjadi panik. Karena jumlah itu lebih banyak dari seluruh murid akademi. Dia kemudian dengan buru-buru langsung memeriksa HP-nya dan melihat sosial media. Dan ternyata saat dia mengeceknya, videonya sudah tersebar di internet. Dan itu juga sudah mendapatkan banyak penonton. Kim Shin-woo tidak menyangka jika video tesnya akan viral seperti ini. Dia merasa malu dengan semua itu, tapi dia merasa sayang karena poinnya yang lumayan. Bahkan dia berpikir untuk semakin memancing viewer melihat videonya agar bisa terus mendapatkan poin tambahan. Kim Shin-woo tiba-tiba saja tersenyum dan melakukan sesuatu pada ponselnya. Dia saat itu mengatakan jika ini berhasil dan mendapatkan banyak poin, dia akan membeli itu. Keesokan harinya, Kim Shin-woo telah kembali bersekolah dan berjalan seperti biasa. Dan saat dia berjalan melewati para murid-murid itu membicarakannya. Mereka bertanya apakah itu Kim Shin-woo yang ada di video viral kemarin. Kim Shin-woo tetap tenang saat mereka membicarakannya dan malah makin bersemangat berharap mereka semua terus membicarakannya. Kim Shin-woo kemudian kembali mengingat apa yang telah dia lakukan semalam. Dia telah mengupload videonya dengan judul clickbait, sehingga berhasil membuat orang-orang yang penasaran melihat videonya. Dia tersenyum karena berkat unggahannya itu berhasil mendapatkan tambahan 5000 poin lagi. Singkat cerita, setelah berjalan beberapa saat, dia kini santai di sebuah ruangan kelas. Kim Shin-woo kemudian membuka pintu dan segera masuk ke dalam kelas tersebut. Dan begitu dia masuk, murid-murid yang ada di sana langsung mengenalinya. Dan ketika dia sedang diam saja memperhatikan semua murid, tiba-tiba saja ada seorang murid berambut pirang yang memanggilnya. Murid itu langsung mendekati Kim Shin-woo dan berbicara sambil merangkulnya. "Hei kau, kemarin kau lucu sangat, habis kau kabur, semua orang ngakak parah." Dan ketika dia sedang mengobrol dengan murid rambut pirang, teman-temannya yang lainnya mentertawakan Kim Shin-woo. Mereka bahkan menganggap Kim Shin-woo adalah anak orang kaya yang masuk ke sini lewat jalur donasi. Kim Shin-woo mengetahui siapa murid yang berambut pirang itu. Dia adalah Park In-wan. Di novel aslinya dia punya peran si gila di awal cerita. Kim Shin-woo tahu kalau tidak ada untungnya jika sampai terjebak dengan Park In-wan dan berniat untuk diam saja lalu pergi menjauh. Tetapi saat dia sedang merencanakan untuk pergi, Park In-wan tiba-tiba saja berbicara dengan serius kepada Kim Shin-woo. "Hei, mulai hari ini namamu bodoh. Kalau aku memanggilmu, kau harus langsung datang, paham? Kalau tidak, kehidupanmu di akademi bakal susah." Ketika Kim Shin-woo sedang mendapatkan ancaman itu dari Park In-wan, Lee Seo-jun datang ke sana dan menghentikan Park In-wan. Lee Seo-jun juga langsung mendekat dan berbicara. "Park In-wan, cukup. Aku pernah bilang buat berhenti ganggu anak lain kan?" Park In-wan terlihat kesal saat ditegur oleh Lee Seo-jun. Dia kemudian langsung melepaskan Kim Shin-woo dan berbalik menghadap Lee Seo-jun. Saat itu dia berkata, jika si jenius yang diperhatikan dunia Lee Seo-jun ingin menjadi pahlawan lagi. Dia juga berkata, jika dirinya yang rakyat jelata ini cuma bisa nurut saja. Saat Park In-wan sedang mengatakan semua itu, Lee Seo-jun kembali menatapnya dengan serius dan memanggilnya. Karena situasinya sudah tidak menyenangkan baginya, Park In-wan langsung pergi dari sana membawa teman-temannya.
Dan saat semua itu terjadi, Kim Sien-woo hanya diam saja menyaksikan. Dan setelah Park In-wan pergi meninggalkan kelas, Lee Seo-jun bertanya apakah Kim Sien-woo baik-baik saja. Kim Sien-woo mengatakan dia baik-baik saja dan berterima kasih. Lee Seo-jun kemudian mulai membahas tentang video Kim Sien-woo yang sudah tersebar di internet. Dan karena ditanya seperti itu, Kim Sien-woo berpura-pura sedih sambil mengatakan sesuatu. Iya, videonya sudah menyebar kemana-mana. Aku malu banget sampai rasanya pengen haling. Melihat Kim Sien-woo yang bersedih, Lee Seo-jun mencoba menenangkan Kim Sien-woo, meminta Kim Sien-woo agar tidak memikirkan hal itu. Karena yang salah itu orang yang menyebarkan dengan niat buruk. Dan setelah mengatakan hal itu, Lee Seo-jun kemudian berpamitan dan pergi dari sana. Tetapi saat dia akan pergi, Kim Sien-woo tiba-tiba saja menangkap tangan Lee Seo-jun dan mengatakan sesuatu. Sebentar Lee Seo-jun, kalau begitu, sama aku, kelas Denjen semester ini, ayo satu tim sama aku. Lee Seo-jun terlihat kebingungan saat mendengar itu dan bertanya kenapa juga dia harus melakukan itu. Kim Sien-woo memasang wajah serius dan menjawabnya saat itu juga. Soalnya ini bakal bagus untukmu juga. Tapi ketika mendengar itu, Lee Seo-jun langsung berpikir sebentar. Dan setelahnya, Lee Seo-jun meminta maaf karena harus menolak Kim Sien-woo. Dia berkata dia tidak pernah mempertimbangkan Kim Sien-woo sebagai rekan tim. Tapi Kim Sien-woo tidak berhenti. Dia kembali memujuk Lee Seo-jun. Lee Seo-jun, ada dua alasan kenapa kamu harus satu tim denganku. Dan setelah mendengar itu, Lee Seo-jun meminta Kim Sien-woo untuk menjelaskan alasannya. Kim Sien-woo lalu menjawab jika alasan pertamanya adalah bahwa Kim Sien-woo sebagai peringkat terakhir dari seluruh siswa kelas 2. Dan ketika mendengar tentang alasan itu, Lee Seo-jun tidak bisa menahan tawanya. Dia tertawa karena tidak menyangka jika alasannya sepele. Tapi ketika Lee Seo-jun sedang tertawa lepas, Kim Sien-woo kembali menjelaskan dengan tenang. Kau tahu kan, semua tes gabungan punya sistem penyesuaian nilai. Kalau siswa peringkat 1 sepertimu bersama denganku yang paling bawah, nilaimu bakal jadi lebih bagus. Saat Kim Sien-woo mengatakan hal itu, Lee Seo-jun terlihat terkejut. Dia tahu apa yang dibilang Kim Sien-woo benar, tapi memiliki resiko yang terlalu besar. Dan ketika Lee Seo-jun sedang ragu, Kim Sien-woo kembali menjelaskan alasan keduanya. Dia memberitahu bahwa UARA sudah memasukkan 2 siswa berperingkat rendah ke dalam timnya. Dan karena UARA kemampuannya adalah Magic Area, jadi 2 peringkat rendah itu tidak akan membuatnya kesulitan. Lee Seo-jun yang mendengar itu semakin tertarik dan membenarkan pernyataan Kim Sien-woo barusan. Dan ketika dia sedang memikirkan itu, Kim Sien-woo malah mengatakan alasan ketiga. Aku untuk ukuran peringkat terakhir, kemampuanku lumayan loh. Dan ketika Kim Sien-woo mengatakan itu dengan percaya diri, Lee Seo-jun kembali tertawa dan berkata jika Kim Sien-woo benar-benar lucu. Akhirnya, Lee Seo-jun setuju untuk membentuk satu tim bersamanya. Tapi setelah itu Lee Seo-jun berkata ada syarat yang harus dipenuhi agar itu terjadi. Lee Seo-jun dengan tegas mengatakan jika anggota tim sisanya dia yang akan memilih. Kim Sien-woo tidak masalah dengan itu dan langsung menerimanya. Mereka berjabat tangan, pertanda kesepakatan itu sudah selesai. Dan setelah berhasil meyakinkan Lee Seo-jun, Kim Sien-woo kembali mendapatkan pencapaian dan sistem memberinya hadiah reward 2000 poin lagi karena pencapaian itu. Singkat cerita, akhirnya kelas hari itu telah dimulai. Seorang pengajar sedang menjelaskan asal mula Magic di abad ke-14. Dia menyebutkan jika awalnya Magic bukan 4 sistem seperti sekarang, tapi 2 sistem. Dia lalu bertanya kepada para murid apa yang menyebabkan sistem 2 cabang itu runtuh. Ketika pertanyaan itu dilontarkan, Kim Sien-woo langsung mengangkat tangannya dengan percaya diri. Kim Sien-woo menjawab jika alasannya adalah karena Blood Sword, mag penguat pertama yang muncul pada abad ke-18. Pengajar tersebut membenarkan jawaban Kim Sien-woo dan menjelaskan lebih lanjut pelajaran itu. Kim Sien-woo sendiri bersikap biasa saja saat pelajaran itu. Dia percaya diri dengan kemampuannya pada bidang teori Magic klasik dan formula rumit, yang bahkan Lee Seo-jun akan kesulitan memahaminya. Dia sangat yakin karena Outsider Benefit memberinya semua info dasar. Jadi untuk mata pelajaran yang bersikap teori, Kim Sien-woo benar-benar percaya diri lebih dari siapapun.
Tapi ketika Kim Seo Jun sedang merangkum semua pelajaran dari guru, murid yang lain tidak suka dengannya. Mereka membicarakan Kim Shin Woo yang peringkat terakhir. Kim Shin Woo yang mendengar itu benar-benar merasa kesal dengan mereka. Dan tak terasa, kelas itu berakhir begitu saja. Dan kini tiba waktunya untuk istirahat makan siang. Semua murid langsung saja keluar dari kelas dan menuju kantin sekolah. Saat dalam perjalanan menuju kantin, Kim Shin Woo tiba-tiba berhenti karena Lee Si Jun memanggilnya. Lee Si Jun mendekati Kim Shin Woo dan mengajaknya makan bareng sebagai perayaan pembentukan tim mereka. Kim Shin Woo tidak menolak ajakan Lee Si Jun dan berangkat ke kantin bersama-sama. Mereka juga sudah bersama-sama saat ini setelah mengambil makanan mereka. Dan ketika mereka akan menuju meja yang kosong di sebelah sana, ada seseorang yang memanggil Lee Si Jun dan melambaikan tangannya. Dan ketika melihatnya, Kim Shin Woo tahu anak itu bernama Shin Yong Jun, salah satu tokoh utama dunia ini dan sahabat Lee Seo Jun. Dan ketika mereka berdua sedang mengobrol, Kim Shin Woo tahu jika sesama peringkat atas membentuk tim, nilainya tidak akan maksimal. Kim Shin Woo tahu jika mereka berdua pasti berpisah saat ini. Dan ketika Kim Shin Woo bergabung ke meja mereka bersama, Shin Yeon Jun langsung menyadari dan menyapa dia. "Kau Kim Shin Woo kan? Aku sudah lihat loh videomu." Dia lalu bertanya pada Lee Seo Jun sejak kapan mereka berdua menjadi akrab. Lee Seo Jun menjawab mereka baru saja akrab karena lusa nanti mereka akan menjelajah dungeon bersama. Mendengar itu, Shin Yeon Jun sedikit kaget. Dia lalu mendekati Lee Si Jun dan berbisik menanyakan sesuatu. "Kau kan percaya diri bisa juara 1 tanpa bab penyesuaian peringkat bawah, memangnya perlu?" Lee Si Jun menarik napas dan menjelaskan alasan kenapa dia membentuk tim dengan Kim Shin Woo. "You are benar-benar berniat," katanya dia rekrut 2 orang peringkat paling bawah ke timnya. Setelah mendengar itu, Shin Yeon Jun akhirnya mengerti dan kaget. Tapi setelah membahas itu, mereka langsung saja menikmati makanan agar tidak keburu dingin. Mereka bertiga bahkan terus bercanda sambil makan bersama. Dan saat mereka sedang melakukan itu, peringkat pertama kelas 1, gadis bernama Seoyun sedang memperhatikan mereka. Saat dia sedang fokus, temannya memanggil Seoyun. Seoyun kemudian kembali mengobrol bersama temannya. Tapi tetap saja dia tertarik dengan Lee Sejun dan temannya. Dia penasaran kenapa Kim Shin Woo bisa akrab dengan senior Lee Sejun. Singkat cerita, setelah sesi makan siang berakhir, tiba saatnya bagi para siswa untuk latihan sihir. Saat ini juga, Kim Shin Woo sudah berada di aula pelatihan. Dia langsung saja mencoba melakukan serangan lagi dengan manifestation. Kali ini Kim Shin Woo berusaha mengatur jumlah mana yang bisa dia kendalikan. Dan setelah berhasil mengumpulkan dan mengendalikannya, dia langsung melepaskan serangan itu dan mengerahkan serangannya. Kali ini dia berhasil membuat sebuah serangan yang pasti. Dan bahkan serangan itu berhasil menghancurkan target yang ada di sana. Ketika Kim Shin Woo berhasil melakukan serangan itu kali ini, murid-murid yang ada di sana terkejut. Mereka memuji Kim Shin Woo yang ternyata lebih bagus dari dugaan mereka. Tapi ketika murid-murid sedang membicarakannya, Kim Shin Woo tidak mempedulikan. Dia sedang melihat jam tangan dan memastikan sesuatu. Sebelum ereksi, Kim Shin Woo bisa melihat stat dengan poin. Awalnya memang bagus, tapi makin banyak dibeli, harganya semakin naik sampai dia tidak sanggup membelinya lagi. Harga stat dasar naik 10 poin setiap 10 kali pembelian. Prinsipnya sama seperti game, makin tinggi levelnya, semakin susah naik level. Setelah menyelesaikan latihan itu, Kim Shin Woo langsung pulang dari sana dan berdiam di kamar. Saat ini dia sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Dia berpikir jika untuk jangka panjang, daripada menghabiskan poin, lebih baik memakai trait atau item yang bisa meningkatkan magic power secara bertahap. Dan setelah memutuskan itu, Kim Shin Woo langsung mencari hal itu pada point store. Setelah dia mengetikkan nama pada kolom pencarian, semua yang berkaitan langsung muncul. Kim Shin Woo langsung scroll ke bawah dan mencari trait yang muncul di pertengahan novel yang dia tahu. Dan ketika dia cukup lama mencari, akhirnya dia berhasil menemukannya. Itu adalah sebuah trait yang bernama Blessing of the Great Nature, peringkat A. Trait yang bisa menyerap mana alam dan memiliki efek pasif.
Efek pasifnya adalah Blessing of the Wild. Kanal mana mendapatkan mana tambahan saat menyalurkan, dan besaran bergantung pada kondisi lingkungan hingga plus 150%. Kedua, ada Rest of the Wild. Kecepatan pemulihan mana meningkat sebanyak 50%. Setelah menjumlahkan keduanya, Kim Shin-woo mampu meningkatkan regenerasi stamina dan mana sebesar 200%. Ditambah dia sudah memakai Arlogy Retuner, item peringkat B. Dan untuk mendapatkan kedua item itu, Kim Shin-woo telah menjual Trade Master Shape peringkat A dari kehidupan sebelumnya. Kim Shin-woo terpaksa menjual Trade Master Shape meski itu sangat berguna baginya dan membuatnya sakit hati. Tapi dia merasa usahanya tergantikan karena setelah membeli Blessing of the Great Nature dan Arlogy Retuner, titik awal hidup Kim Shin-woo sekarang jauh lebih cepat daripada sebelum ereksi. Lalu ketika dia sedang menikmati pencapaian itu, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Kim Shin-woo mengambil ponselnya dan melihat siapa yang memanggilnya. Dan ketika dia melihatnya, dia terlihat kaget. Saat dia melihatnya, ternyata itu adalah bunyi dari grup pesan yang baru dibentuk. Itu adalah grup chat kelompok 3. 3 orang anggotanya saat itu sudah mengirim pesan ke grup. Mereka adalah Shin Ji-hyuk, Yoon Ha-young, dan Jeong Jin-tar. Dan yang Kim Shin-woo kenal hanyalah Yoon Ha-young. Yoon Ha-young yang Kim Shin-woo tahu adalah karakter yang nanti menjadi penting. Tapi karena belum menyadari kemampuannya, perannya sekarang pasti masih sedikit. Begitulah pikir Kim Shin-woo. Dan ketika dia sedang membuka grup, Lee Si-jun mengirim pesan meminta mereka masing-masing menyebutkan spesialisasi mereka dulu. Shin Ji-hyuk menjawab jika dia adalah tipe support dan keahlian tambahannya adalah manifestasi. Yoon Ha-young menjawab jika dia adalah tipe manifestasi dengan atribut S dan keahlian tambahannya support. Jeong Jin-tae sendiri tipe enchantment, keahlian tambahannya adalah manifestasi meski tidak jago. Kim Shin-woo juga ikut menjawab dan memberitahu jika dia tipe manifestasi dan tidak punya atribut. Dan ketika dia menjawab seperti itu, Shin Ji-hyuk muncul, mengatakan jika di sekolah mereka, semua orang sudah tahu Kim Shin-woo tipe manifestasi dari video lucu yang viral. Kim Shin-woo yang melihat jawaban itu merasa kesal dan tersinggung. Kim Shin-woo sendiri lalu berpikir sebaiknya mereka menjadikan Lee Si-jun sebagai peran utama dan sisanya fokus sebagai support. Dia tahu jika mengincar peringkat 1, mereka harus lebih baik dari tim Yuu-ara. Dan setelah memikirkan semua itu, Kim Shin-woo langsung pergi. Berikutnya, pelajaran kali ini adalah latihan magic di luar ruangan. Di sana terlihat banyak murid yang sedang berlatih manifestasi dan menyerang boneka latihan dengan sihir mereka. Dan di sana ada guru wanita yang berkacamata yang sedang memberitahu seorang murid wanita kesalahan dalam latihannya. Lalu di sana juga ada Yuu-ara yang sudah bersiap dengan bola api. Yuu-ara langsung melemparkan bola api dan membuat ledakan yang besar. Para murid yang ada di sana memuji kekuatan Yuu-ara. Begitu juga dengan guru berkacamata, dia mengakui skill Yuu-ara yang luar biasa dan menganggap dia berbakat dan memiliki kualitas bawaan. Tapi guru itu juga menyadari sesuatu yang lain pada Yuu-ara. Yuu-ara menurutnya masih perlu banyak permurnian dan pemanfaatan mananya masih kurang. Tetapi ketika sedang memperhatikan Yuu-ara, guru itu tertarik dengan Kim Shin-woo yang berhasil mengeluarkan serangannya kali ini. Saat dia melihatnya, Kim Shin-woo berhasil mengenai target dengan serangannya. Guru itu kembali mengingat ketika tes evaluasi berlangsung. Saat itu dia menyadari Kim Shin-woo terlalu fokus dengan implementation sampai gagal melakukan rilis. Tapi sekarang dengan mana minimal mungkin, rilis dan implementation Kim Shin-woo sudah sempurna. Guru itu tersenyum dan memuji Kim Shin-woo yang berhasil menyadari masalah diri sendiri pada usianya yang masih muda. Dan saat sore hari sudah tiba, guru itu langsung mengakhiri kelas spesialisasinya. Semua murid yang berkumpul kemudian berterima kasih kepada ibu guru. Setelahnya mereka semua langsung pergi meninggalkan lapangan latihan. Guru berkacamata tiba-tiba saja memanggilnya dan mendekatinya. Dan setelah mendekatinya, guru itu menanyakan sesuatu pada Kim Shin-woo. Bagaimana mana breathingmu? Masih dilakukan seperti biasa? Kim Shin-woo yang mendapatkan pertanyaan itu langsung sadar jika guru mengetahui jumlah mana miliknya yang kurang dibandingkan kemampuannya saat ini. Kim Shin-woo lalu mengatakan kalau dia masih melakukannya sampai saat ini. Guru itu kemudian mengatakan lagi jika Kim Shin-woo bagus dalam banyak hal tetapi memiliki mana yang terlalu sedikit.
dan mengatakan tidak ada trik khusus untuk menimbun mana, jadi butuh usaha yang konsisten. Kim Shin-woo kemudian dengan semangat menjawab jika dia akan berusaha dengan keras. Dan setelah dia menjawab pertanyaan itu, guru memberikan sebuah gelang untuknya. Guru menjelaskan jika item ini akan membantu mana breathing dan menjaga kondisi tubuh. Kim Shin-woo yang mendengar tentang deskripsi item itu menjadi ragu. Dia bertanya apakah dia boleh menerima barang seperti itu. Guru kemudian langsung memaksa Kim Shin-woo untuk menerima item itu, mengatakan jika itu adalah item rank up yang dibuat untuk latihan dan harga aslinya juga tidak seberapa. Kim Shin-woo kemudian berterima kasih dan menerima barang itu. Guru juga tersenyum dan meminta Kim Shin-woo untuk segera kembali karena kelas sudah selesai. Kim Shin-woo yang menerima item itu kemudian langsung pulang dari sana dan berjalan sendirian. Tapi ketika dia sampai di suatu tempat, dia berhenti karena melihat Yuara yang sedang berdiri menunggunya. Ketika dia sudah dekat, Yuara langsung memanggil dan mengatakan sesuatu. Hei Kim Shin-woo, kau kali ini satu kelompok dengan Lee Si-jun. Sepertinya kau mau menumpang tenar ke Lee Si-jun yang peringkat 1. Tapi asal kau tahu, peringkat 1 kali ini milikku, paham? Yuara mengatakan itu dengan wajah yang menyeramkan. Dan setelah mengatakan semua itu, Yuara langsung saja berbalik dan pergi meninggalkan Kim Shin-woo. Kim Shin-woo yang melihat Yuara bersikap seperti itu diam saja. Saat ini dia tidak mengerti kenapa Yuara benar-benar begitu sensitif. Singkat cerita, pada Kamis pagi berikutnya, murid-murid sudah berkumpul di pintu masuk dungeon. Dan di depan sana, Lee Si-jun sedang menyambut kelompok barunya. Ini pertama kalinya kita semua berkumpul begini. Ayo berjuang selama semester 1 ini. Yoon Ha-young terlihat bersemangat saat Lee Si-jun berkata seperti itu. Tapi ketika mereka sudah berkumpul, Shin Ji-hyuk tiba-tiba mengatakan jika tim mereka ini unik karena ada peringkat 1 dan peringkat terbawah dalam satu tim. Dia kemudian bertanya apakah Kim Shin-woo bisa bekerja dengan baik. Karena ketika tes kemarin, Shin Ji-hyuk berkata jika tidak melihat magic sihir apapun dari Kim Shin-woo. Kim Shin-woo diam saja dan tidak membalasnya ketika diejek. Saat dia sedang diam, Jong Jin-tae datang ke sana menghentikan. Ah, ya sudahlah, kan Seo-jun yang membawa dia pasti bisa carry sendiri. Setelah mendengar ucapan itu, Kim Shin-woo tahu jika Jong Jin-tae hanya ingin menumpang nama pada Lee Si-jun. Setelah memperhatikan mereka berdua, Kim Shin-woo juga kini memperhatikan Yoon Ha-young. Dia tahu jika episode di mana Yoon Ha-young akan bersinar masih lama. Dia bertanya-tanya apakah karena dia ikut tim Lee Si-jun, komposisi anggotanya benar-benar berbeda dari masa lalu. Dan saat mereka berjalan mendekati dungeon, Kim Shin-woo khawatir apakah ujian ini akan baik-baik saja dengan anggotanya yang seperti ini. Akhirnya setelah semua kelompok berkumpul di depan gerbang dungeon, seorang guru memanggil mereka untuk memperhatikannya. Dia menjelaskan tentang eksplorasi dungeon untuk hari ini. Dia mengatakan kelas ini dilaksanakan 2 kali pada pagi dan sore, dan karena ini hari pertama, mereka hanya akan menjelajahi dungeon lantai 1. Dia kemudian menjelaskan tentang kriteria penilaian kelas eksplorasi dungeon. Pertama, yang dinilai adalah kecepatan penaklukan dunia. Semakin cepat, semakin banyak poin tambahan. Kedua, skor penyesuaian peringkat. Semakin rendah peringkat anggota tim yang dibawa, semakin besar poin tambahan yang kelompok itu dapatkan. Lalu guru itu terlihat menjadi serius saat akan mengatakan kriteria terakhir. Dan penilaian terakhir ini berdasarkan kontribusi. Dia menjelaskan jika dungeon buatan memiliki sistem kontribusi khusus. Semakin besar kontribusi seseorang terhadap tim, semakin banyak poin tambahan yang diberikan. Dan setelah menjelaskan semua itu, guru itu meminta murid untuk berhati-hati dan mengajak mereka untuk masuk ke dungeon sesuai dengan kelompok mereka. Setelah semua kelompok memasuki dungeon, guru tadi langsung masuk ke ruangan pengawasan. Dan saat dia masuk, ternyata ada guru-guru yang lain. Saat itu seorang guru wanita kemudian mengajukan pertaruhan pada penilaian hari ini. Dia ingin bertaruh di mana yang dapat skor tertinggi. Guru laki-laki itu mengatakan jika semuanya pasti akan bertaruh pada tim Yuara. Dirinya juga memilih kelompok 7. Dan karena mendengarkan tentang mereka semua yang memilih kelompoknya Yuara, beberapa guru terlihat menyesal karena taruhannya akan gagal. Tetapi saat mereka menganggap taruhannya gagal, guru berkacamata mengatakan taruhannya tetap jadi. Dia mengatakan jika dia akan memilih kelompok 3 yang ada Lee Si-jun agar taruhannya tetap terjadi.
Saat guru yang memakai kacamata menentukan pilihannya, guru laki-laki yang ada di sana mengatakan sesuatu. Guru Lee, walaupun tadi kamu bilang Sejun dan Ara sengaja dipasangkan dengan anak-anak peringkat bawah agar hasil penilaian tidak jomplang, tapi tetap saja kualitas mereka beda level. Guru Lee kemudian bertanya kenapa guru laki-laki itu mengatakan hal seperti itu. Guru laki-laki kemudian mengatakan meskipun ada Lee Si-jun pada kelompok itu, anggota lainnya tidak stabil. Apalagi Lee Si-jun itu tipe enchantment, jadi jika sendirian tetap ada batasnya. Setelah mendengar itu, Guru Lee setuju dengan pendapat guru laki-laki. Akan sulit bagi Lee Si-jun untuk melawan musuh dalam jumlah banyak tanpa dukungan timnya. Guru laki-laki kemudian membicarakan Yuara yang berspesialis pada Wet Area Magic, dan Yuara juga sudah mencapai pertengahan lantai 1. Tetapi meskipun diberikan fakta seperti itu, Guru Lee tetap percaya pada pemberontakan si peringkat terakhir, Kim Shin-woo. Dan kembali ke dalam dungeon, saat ini Lee Si-jun telah membunuh seekor monster, dan timnya langsung melanjutkan perjalanan menelusuri dungeon. Mereka semua terlihat senang ketika ada Lee Si-jun yang memimpin mereka. Jeong Jin-tae dan Shin Jae-hyuk bahkan terlihat begitu santai. Mereka berdua kemudian membicarakan kira-kira bos lantai 1 itu seperti apa. Shin Jae-hyuk lalu menjawab jika biasanya lantai 1 itu harusnya muncul monster kelas receh. Tetapi ketika mereka berdua sedang meremehkan bos monster lantai 1, Yoon Ha-young yang mendengarnya meminta mereka berdua untuk waspada. Karena meskipun hanya lantai 1, bos monster yang keluar akan kuat. Dia lalu bertanya kepada Kim Shin-woo, menurutnya kira-kira monster apa yang akan muncul. Kim Shin-woo dengan tegas menjawab jika yang akan muncul adalah Giant Wolf. Mendengar jawaban Kim Shin-woo, Shin Jae-hyuk terlihat agak kesal dan mengatakan sesuatu. Giant Wolf, kok kau sangat percaya diri menebak yang bakal muncul? Kim Shin-woo lalu menjawab jika dia melihat tanda-tandanya tadi. Padahal Kim Shin-woo mengetahui itu karena pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Tetapi Kim Shin-woo mengatakan hal seperti itu, Shin Jae-hyuk malah mengejeknya, mengatakan jika Kim Shin-woo sedang berhalusinasi. Kim Shin-woo yang mendengar itu menjadi kesal, dan Shin Jae-hyuk juga terus memprovokasinya. Melihat mereka berdua yang bertengkar, Lee Si-jun langsung melerainya dan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya setuju dan langsung berjalan, tetapi baru saja melanjutkan perjalanan, Lee Si-jun meminta teman-temannya untuk berhenti dan mengatakan jika ada sesuatu di lantai di depan mereka. Dan ketika mereka memeriksanya, ternyata ada sebuah magic circle yang sudah terukir di lantai. Saat melihat magic circle yang sedang aktif, Lee Si-jun mengatakan kepada yang lain jika dia tidak tahu magic circle jenis apa. Teman-temannya juga memperhatikan magic circle itu. Mereka bertanya kenapa ada magic circle di tempat ini. Mereka menganggap kalau magic circle itu berbahaya. Tapi ketika mereka sedang ragu-ragu, Kim Shin-woo kemudian langsung maju sendirian dan memeriksa magic circle itu. Melihat Kim Shin-woo yang memeriksa magic circle, Lee Si-jun memintanya untuk berhati-hati. Kim Shin-woo berkata jika dia hanya ingin melihatnya saja, dan dia kemudian memperhatikan magic circle itu dengan serius. Setelah memperhatikan untuk beberapa saat, Kim Shin-woo memberitahu teman-temannya jika magic circle yang ada di depan mereka itu tidak berbahaya dan itu hanyalah barrier sederhana. Shin Jae-hyuk yang mendengar jawaban itu kemudian bertanya kenapa Kim Shin-woo bisa mengetahui itu. Dia juga terlihat sedikit kesal saat menanyakan hal tersebut. Kim Shin-woo bisa mengetahui magic circle ini dari kehidupannya yang sebelum karena pernah melihat barrier yang persis sama. Dan untuk membuktikan itu, Kim Shin-woo kemudian langsung mengulurkan tangannya dan itu ternyata membuat barrier itu aktif lalu menunjukkan wujudnya. Melihat Kim Shin-woo yang berhasil membuktikan ucapannya itu, Shin Jae-hyuk terlihat sangat kesal, mengatakan jika dia sebenarnya juga sudah tahu. Namun ketika mereka sedang menempatkan hal itu, Jeong Jin-tae dan Yoon Ha-young khawatir karena mereka harus memutar balik dan tidak bisa melewati area ini. Dan ketika mereka sedang kebingungan memikirkan caranya, Lee Si-jun mengangkat pedangnya, meminta mereka untuk minggir dari sana karena dia akan mencoba menebasnya memakai pedang. Setelah mengatakan itu, Lee Si-jun langsung menggunakan enchantment pada pedangnya. Dan setelah dia melakukan itu, Lee Si-jun langsung mencoba untuk menyerang barrier tersebut.
Setelah mencoba menyerangnya berkali-kali, terlihat sebuah retakan muncul pada Beryl. Melihat ada retakan yang muncul, teman-temannya terlihat bahagia. Tapi ketika mereka berharap serangan itu berhasil menghancurkannya, retakan itu kembali menutup dan menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka terlihat kecewa setelah melihat Beryl itu mulai pulih. Lee Si-jun lalu mengatakan ingin mencobanya sekali lagi. Tetapi ketika dia akan maju, Shin Ji-hyuk menghentikan dan mengatakan sesuatu dengan sombong. Sekarang saatnya aku turun tangan ya, walaupun tampangku begini, tapi aku aslinya magic tipe support. Dia kemudian menaikkan salah satu lengan bajunya dan maju menuju Magic Circle. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengatakan kepada semua orang untuk memperhatikannya baik-baik. Dia lalu meletakkan tangannya di atas Magic Circle yang bercahaya, dan setelah merasakannya, dia mengatakan jika ini sangat rumit, bahkan akan memakan waktu cukup lama, sekitar 40 menit. Dan ketika Shin Ji-hyuk mengatakan akan mencoba secepatnya, Kim Shin-woo langsung menghentikan. Dia menangkap tangannya dan mengatakan sesuatu. Tunggu dulu, aku yang akan coba membukanya. Shin Ji-hyuk terlihat kesal saat Kim Shin-woo langsung saja menerobos dan langsung menyentuh Magic Circle. Saat Kim Shin-woo menyentuh Magic Circle itu mulai bercahaya dan sistem memberitahu jika opsi skill khusus Benefit of Outsider telah aktif. Dan sistem membantunya untuk membaca dan menganalisis magic formula. Saat semuanya sudah aktif, muncul beberapa magic formula dari Magic Circle di depannya. Dalam status window, terlihat banyak sekali tulisan-tulisan yang acak-acakan. Dan setelah melihatnya beberapa saat, Kim Shin-woo langsung menyentuh beberapa tulisan. Dan setelah beberapa saat mencoba memecahkannya, Kim Shin-woo berhasil menyatukan semua kata-katanya. Itu bertulisan Korea Mage Academy, Artificial Dungeon lantai 1, Magic Circle Beryl, level mudah, bos lantai 1 Jian Wolf. Setelah menyusun semua kalimat itu, Magic Circle kembali bercahaya, dan setelahnya Beryl mulai runtuh. Kim Shin-woo kemudian tersenyum kepada teman-temannya setelah berhasil menyelesaikan masalah ini. Teman-temannya terlihat tidak percaya karena dia melakukannya dalam waktu yang sangat cepat. Dan saat dia selesai menghilangkan Beryl, sistem memberitahu jika Lee Si-jun merasa terkejut oleh tindakannya. Dan level interest Lee Si-jun terhadap Kim Si-woo telah bertambah. Saat ini sistem menunjukkan level interest Lee Si-jun berada pada level 1. Sistem tambahan memberikannya reward senilai 5.000 poin. Kim Shin-woo yang melihat itu terlihat kebingungan karena baru melihat level interest pada kehidupan kali ini. Tapi ketika mereka berhasil menghancurkan Beryl, dari hadapan mereka muncul bos lantai 1, Jian Wolf. Monster itu berdiri di hadapan mereka semua dan mulai langsung menyerang. Dan melihat penampakan Jian Wolf sebagai bos lantai 1, mereka semua kembali terkejut karena pernyataan Kim Shin-woo sebelumnya benar terjadi. Sementara saat ini, ketika Jian Wolf sedang menyerang mereka, Lee Si-jun sudah siap untuk melawan. Dan ketika Jian Wolf sudah dalam jarak serang, Lee Si-jun langsung memenggal kepalanya menggunakan pedang. Hanya dengan sekali serangan, Jian Wolf itu berhasil dikalahkan. Atas keberhasilannya itu, teman-teman memujinya. Bahkan Yoon Ha-young mengatakan jika Lee Si-jun sangat keren karena mengalahkan bos monster seperti mengalahkan monster biasa. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan bos monster lantai 1, mereka semua berhasil keluar dan menyelesaikan dungeon. Dan saat mereka keluar dari dungeon tersebut, guru yang ada di sana memuji mereka, lalu memberitahu jika kelompok 3 mendapat peringkat 2 di minggu pertama ini. Lee Si-jun terkejut saat mendengar itu dan bertanya pada guru tersebut siapa yang ada di peringkat pertama. Guru itu mengatakan jika peringkat pertama adalah kelompok 7 dan mereka menyelesaikannya 30 menit lebih cepat dari kelompok 3. Setelah mendengar itu, Lee Si-jun tetap tenang dan sudah tahu jika itu adalah Yuara. Teman-temannya yang lain kemudian juga memeriksa papan peringkat melalui HP-nya. Mereka terkejut karena Yuara menyelesaikan dungeon itu hanya dalam waktu 4 jam 11 menit. Mereka khawatir karena posisi mereka saat ini hanya 2 menit lebih awal dari peringkat 3. Mereka takut jika peringkat 3 itu akan bisa berhasil menyalip mereka. Tetapi saat mereka semua sedang khawatir, Lee Si-jun sendiri tiba-tiba saja memegang bahu Kim Shin-woo dan mengatakan sesuatu. Tapi tetap saja, Shin-woo, berkatmu kita dapat peringkat 2.
Kim Shin-woo yang mendapatkan pujian mengatakan jika dia tidak banyak membantu, tetapi Lee Si-jun tetap saja memujinya karena jika Kim Shin-woo tidak membuka barirnya dengan cepat, mereka pasti akan jauh tertinggal. Lee Si-jun mengatakan jika ini adalah salahnya karena kurang maksimal dan seharusnya mereka bisa menjadi peringkat 1. Tapi ketika mendengar itu, Yoon Ha-young membantah. Dia mengatakan bahwa karena Se-jun lah mereka bisa selesai secepat ini. Kim Shin-woo juga mendukung pernyataan Yoon Ha-young, dan ketika mereka sedang mengobrol, teman-teman yang lain memberikan semangat. Mereka yakin mereka bisa akan membalikan keadaan karena ini baru saja minggu pertama. Tapi ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja seorang guru datang ke sana, dan guru itu juga memanggil Kim Shin-woo. Kim Shin-woo yang dipanggil kemudian menatapnya, dan dia tahu ternyata itu adalah guru pembimbing match tipe support. Guru itu yang tiba-tiba datang ke sana kemudian mengatakan jika dia datang untuk memberi proposal kepada siswa Kim Shin-woo. Guru itu kemudian langsung mengambil tangan Kim Shin-woo dan mengatakan sesuatu dengan bersemangat. Siswa Kim Shin-woo, pindahlah ke tipe support sekarang juga. Tetapi ketika guru itu memintanya dengan penuh semangat, Kim Shin-woo langsung menolak permintaan itu saat itu juga tanpa ragu. Guru wanita itu terlihat langsung lemas saat Kim Shin-woo langsung menolak. Dia kemudian mengatakan sesuatu untuk mencoba menarik perhatian Kim Shin-woo. Tunggu dulu, kau menolak bahkan sebelum mendengar keuntungannya. Coba dengar dulu. Dengan kewenanganku, aku bisa memberimu beasiswa bakat khusus sebesar 50 juta won. Masih tidak tertarik? Kim Shin-woo dengan tegas mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan beasiswa. Tapi ketika dia menolak tawaran yang cukup fantastis, murid-murid lain mendekati Kim Shin-woo dan bahkan menceramahinya. Hei Kim Shin-woo, apa kau gila? Kenapa kau menolak itu? Kau akan mendapatkan peringkat rendah di tipe manifestation. Kalau aku sih, pasti langsung pindah tipe. Dan ketika semua orang sedang membicarakannya, Yuara yang ternyata ada di sana juga ikut berkomentar. Kau benar-benar tidak mau ganti? Bakat khusus itu pasti punya manfaat lain selain beasiswa. Tetapi meskipun Yuara mengatakan hal seperti itu, Kim Shin-woo tersenyum dan berterima kasih, mengatakan jika dia adalah tipe manifestation. Yuara yang mendengar tentang pernyataan itu terlihat cukup terkejut. Singkat cerita, setelah ujian hari itu telah selesai, saat ini di sebuah koridor sekolah, Seohyun sedang berjalan sendirian, dan saat dia berada di sana, dia tidak sengaja melihat Kim Shin-woo yang sedang membersihkan lantai. Seohyun akhirnya memutuskan untuk datang mendekati Kim Shin-woo dan menyapanya dengan senyuman di wajah. Halo senior Kim Shin-woo, kenapa Anda bersih-bersih? Kim Shin-woo yang melihatnya biasa saja, dia mengatakan jika dia bersih-bersih karena melihat lantai itu kotor. Dan setelah mendengar alasan itu, Seohyun kembali tersenyum, lalu memuji Kim Shin-woo dan mengatakannya sebagai orang baik. Dan setelah memujinya, Seohyun kemudian langsung saja pergi meninggalkannya. Setelah agak jauh dari sana, Seohyun bergumam sendiri di dalam hatinya, jika Kim Shin-woo hanya buang-buang tenaga saja dan tidak ada untungnya. Padahal saat ini yang dilakukan oleh Kim Shin-woo hanyalah salah satu cara agar mendapatkan sebuah pencapaian. Dan tepat saat setelah dia membersihkannya, Kim Shin-woo mengatakan jika Kim Shin-woo telah meraih pencapaian The Cleaning Fairy, dan berkat itu dia mendapatkan reward 1000 poin. Kim Shin-woo sendiri langsung memeriksa poin yang dia terima. Dia tidak peduli dengan omongan orang lain tentang dia yang suka bersih-bersih. Dan setelah selesai dengan bersih-bersih, Kim Shin-woo kemudian langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dan tanpa dia sadari, ternyata ada seorang murid laki-laki yang bersembunyi di balik tembok. Murid laki-laki itu tersenyum saat melihat Kim Shin-woo pergi membawa alat-alat kebersihan. Berikutnya, Kim Shin-woo saat ini sudah menghadiri kelas yang lain. Dan di kelas itu seorang guru sedang menjelaskan tentang jenis-jenis monster. Dan ketika menjelaskan jenis-jenis monster yang diketahui, guru mengatakan monster yang paling berbahaya adalah demon. Dia lalu bertanya kepada murid-murid, apakah ada yang tahu kenapa demon itu berbahaya? Seperti biasa dalam kelas teori, Kim Shin-woo lalu menjawab pertanyaan. Dia juga saat ini langsung menjelaskan jawaban dari pertanyaan itu. Karena selain saat mereka melepaskan penyamarannya sendiri, atau tepat saat sebelum mereka mengamuk, mereka tidak bisa dibedakan dari manusia. Guru membenarkan jawaban Kim Shin-woo. Guru menjelaskan jika demon adalah sumber segala kejahatan yang meminum darah manusia dan mengendalikan monster. Dan demon itu telah berakar dalam di masyarakat mereka.
Guru menjelaskan karena tidak ada perbedaan fisik, orang biasa tidak bisa membedakan demon tanpa peralatan. Saat guru itu sedang menjelaskan tentang demon pada pelajaran itu, Kim Shin-woo sendiri tidak memperhatikannya. Dia malah teringat jika minggu ini adalah episode di mana demon muncul untuk pertama kalinya. Episode di mana Lee Si-jun meskipun masih seorang pelajar, tapi dia mampu mengalahkan demon dan kembali menarik perhatian. Tapi meskipun sudah mengetahui Lee Si-jun akan berhasil mengalahkannya, Kim Shin-woo masih merasa khawatir. Dia takut jika ada hal berbahaya di sekitarnya dan harus memeriksanya. Tetapi meski dia ingin bergabung dengan Lee Si-jun, Kim Shin-woo langsung terlihat pucat karena dia tahu untuk mengikuti kegiatan bersama Lee Si-jun, dia membutuhkan uang yang banyak. Singkat cerita, setelah kelas itu selesai, Kim Shin-woo saat ini sedang berlatih di sebuah ruangan. Dia sedang fokus dan mengumpulkan mana di dalam tubuhnya. Sebuah energi mulai terbentuk dan bercahaya di pusat tubuh Kim Shin-woo. Dan ketika dia sedang fokus dengan latihan itu, notifikasi muncul. Ternyata sistem memberitahu jika poin latihan The Grand Nature naik 12%. Setelah mendapatkan pencapaian itu, Kim Shin-woo berhenti dan meregangkan tubuhnya. Dia bersyukur karena selalu menyempatkan dirinya berlatih setiap ada waktu, dan mananya juga sudah terkumpul lumayan banyak. Saat dia sedang mensyukuri hal itu, tiba-tiba notifikasi lainnya muncul. Itu mengatakan jika The Grand Nature naik ke level 2, dan efek penggunaan dari The Grand Nature juga telah terbuka. The Heart of Grand Nature dapat digunakan. Ketika melihat notifikasi itu, Kim Shin-woo terlihat sangat senang. Dia senang karena The Heart of Grand Nature memiliki efek kecepatan pemulihan mana meningkat 1000% selama 1 menit. Tapi memiliki cooldown selama 24 jam dan itu termasuk lama. Dan ketika dia sedang senang karena mendapatkan kemampuan baru, dia kembali teringat dengan tawaran guru pembimbing dari kelas support. Ketika mengingat itu, Kim Shin-woo merasa bersalah karena jika bukan karena outsider benefit, dia waktu itu tidak akan bisa membatalkan barrier-nya. Dan juga jika membuatnya sendiri, dia tidak akan bisa. Oleh karena alasan inilah, Kim Shin-woo merasa kelas support memang bukan untuknya. Tapi ketika mengingat beasiswa yang sangat besar, dia juga merasa sedikit menyesal. Lalu Kim Shin-woo melihat rekening pribadinya dan terlihat saldonya hanya tersisa 3.800 won saja. Dia kemudian duduk dan memikirkan cara mencari uang dengan cepat. Dia mencari pekerjaan yang sekiranya bisa dia kerjakan dan menghasilkan uang yang banyak. Ketika sedang memikirkan itu, Kim Shin-woo berpikir tentang berburu monster di dungeon lalu menjual item drop. Tapi setelah memikirkan sekali lagi, dia merasa itu terlalu berbahaya baginya sekarang. Dan pilihan lainnya adalah menaiki tower. Kim Shin-woo merasa bisa mengetesi tower tingkat rendah. Dan masalahnya sekarang adalah dia masih seorang pelajar. Dan sebagai anak di bawah umur, dia belum bisa mengurus sertifikatnya juga. Tapi ketika dia sedang kebingungan, tiba-tiba dia terpikirkan sesuatu. Sementara saat ini di ruang guru, seorang guru yang sedang merapikan berkas mengatakan sesuatu. Semuanya, hari ini saya melihat seorang murid yang sangat rajin loh. Kim Shin-woo dari kelas 2, dia datang pagi-pagi sekali dan membersihkan kelas. Ketika mendengar nama Kim Shin-woo, guru Lee dan guru dari kelas support langsung bersemangat. Lalu ketika mereka berdua sedang memperhatikan, guru teori juga mengatakan sesuatu tentang Kim Shin-woo. Shin-woo, dia juga sangat fokus saat pelajaran teori. Dia juga menjawab dengan aktif. Semangat belajarnya itu benar-benar bagus. Ketika sedang membicarakan Kim Shin-woo, guru Lee ikut berbicara dan mengatakan sesuatu juga. Anak-anak tipe manifestation memang begitu loh. Ada yang mencoba merekrut murid saya, tapi saya percaya jika Shin-woo bukan tipe anak yang mudah dibujuk. Ketika mendengar itu, guru kelas support merasa kesal dan tersinggung. Dan ketika mereka membicarakan, ternyata mereka semua merasa bersyukur karena masih ada murid yang begitu rajin seperti Kim Shin-woo. Dan ketika di ruang guru, semua orang memandang Kim Shin-woo sebagai murid yang baik. Kim Shin-woo sendiri saat ini sedang senang karena dia melihat notifikasi dari sistem. Kim Shin-woo sudah mendapatkan pencapaian teacher favorit student dan membuat Kim Shin-woo mendapatkan reward 2000 poin lagi. Setelah mendapatkan poin tambahan, Kim Shin-woo langsung membuka poin store. Dia langsung mengaktifkan fitur pencarian dan mencari sebuah item untuk dia beli.
Dan ketika dia menemukannya, dia langsung membeli item yang harganya 10.000 poin tanpa ragu. Ketika sudah mendapatkan item itu, Kim Shin-woo terlihat serius dan memancarkan aura gelap. Dia saat ini sangat bersemangat untuk memanfaatkan item itu untuk mencari uang yang banyak. Dan pada Sabtu pagi, di depan sebuah tower, ada anak muda yang sedang menghampiri penjaga tower. Penjaga itu langsung menghentikan pemuda itu dan memintanya untuk menunjukkan mage lisensi. Pemuda itu tanpa ragu langsung mengambilnya dan menyerahkan itu pada penjaga. Pada lisensi mage itu, tertulis namanya adalah Kim Jin-woo, 25 tahun, dan dengan rank C. Petugas itu terlihat curiga saat memandangi lisensi mage itu. Petugas lalu mengeluarkan sebuah alat untuk memeriksa lisensi mage Kim Jin-woo. Dan saat sedang dilakukan pemeriksaan, Kim Jin-woo terlihat sangat cemas. Hingga akhirnya, alat pendeteksi mengatakan jika lisensi mage itu asli dan identitasnya sudah diverifikasi. Petugas memberikan lagi lisensi mage itu, lalu mempersilahkan Kim Jin-woo untuk memasuki tower. Kim Shin-woo merasa lega ketika identitas palsunya benar-benar berhasil. Identitas Kim Jin-woo adalah identitas yang dibeli oleh Kim Shin-woo beberapa waktu lalu dari Point Store. Dia membeli identitas palsu dengan harga 10.000 poin dan batas pembeliannya adalah 2 kali. Mage lisensi di dunia ini lumayan spesial. Di dalamnya ada formula benji khusus, jadi lisensi ini mustahil untuk dipalsukan. Kim Jin-woo merasa bangga karena berhasil mendapatkan identitas palsu. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia langsung saja masuk ke tower. Sambil melihat jam di tangannya, Kim Jin-woo berencana untuk pergi ke Sungai Han setelah menyelesaikan tower ini. Dan pada jam 9.30 nanti, dia tahu jika Lee Si-jun akan kembali untuk melawan Demon. Saat dia sudah memasuki tower, ada suara yang menyambutnya dan menjelaskan sesuatu. Kim Jin-woo, selamat datang di The Tower of Death. Saat ini, Anda bisa memasuki menara hingga ke lantai 27. Lantai mana yang ingin Anda masuki lebih dulu? Setelah berdiri di atas sinar pintu masuk, Kim Jin-woo mengatakan dia ingin masuk ke lantai 10. Tapi ketika dia mengatakan lokasi lantainya, suara itu menyatakan jika lantai 10 sudah diselesaikan. Dan jika memasuki kembali lantai itu, Kim Jin-woo tidak akan mendapatkan hadiah. Meski sudah mendengar itu, Kim Jin-woo tetap ingin memasukinya dan tidak peduli dengan hadiah itu. Dia memiliki tujuan lain untuk masuk ke lantai 10. Kim Jin-woo berencana untuk menemukan Tower of Rope di lantai 10. Tower of Rope adalah tempat yang bahkan sangat dihindari oleh sebagian besar guild karena tingkat kesulitannya yang tidak biasa. Singkat cerita, Kim Jin-woo saat ini sudah sampai di lantai 10 dan ketika dia sampai di sana, seekor monster telah muncul. Monster dengan bentuk serigala dan memiliki beberapa mata di kepalanya. Monster itu langsung saja menyerang ketika melihat Kim Jin-woo ada di sana. Kim Jin-woo sendiri tidak diam. Dia langsung menembak monster itu dengan sihirnya dan berhasil mengalahkan monster itu dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkannya, Kim Jin-woo mendapatkan achievement The First Hunt. Dia mendapatkan hadiah sebesar 10.000 poin. Kim Jin-woo tahu bahwa monster di tower ini lemah. Dan yang membuat tower ini sulit adalah banyaknya jebakan tingkat atas serta serangan dari teknik magic kelas tinggi. Tapi dia tersenyum karena sudah mengetahui semuanya, berpikir jika tower ini telah dibuat khusus hanya untuknya. Setelah memikirkan semua itu, Kim Jin-woo lalu masuk semakin dalam untuk berburu. Sementara di sekitar Sungai Han, banyak sekali orang sudah berkumpul. Dan ada juga Lee Si-jun dan Shin Yong-jun sedang berjalan-jalan. Mereka berdua datang ke sini untuk menyaksikan sebuah festival. Dan ketika sampai di sana, Shin Yong-jun mengajak Lee Si-jun untuk berfoto bersama. Shin Yong-jun memaksa Lee Si-jun untuk melakukan foto selfie di sana sebagai kenang-kenangan dan mereka berdua akhirnya melakukan. Sebuah sinar lampu dari kamera membantu mereka mengambil foto yang bagus. Sementara di tower sendiri, Kim Jin-woo sudah berhasil kembali mengalahkan monster dan setelah mengalahkan monster, dia mendapatkan Magic Stone. Kim Jin-woo segera mengambil Magic Stone itu dan berkata jika dia sudah mendapatkan uang yang cukup untuk menutupi ongkos ke Sungai Han. Setelah mengumpulkan Magic Stone, Kim Jin-woo tiba-tiba menghampiri sebuah tembok. Dia meraba-raba tembok itu dan mencari sesuatu.
Dan setelah beberapa saat mencari, dia akhirnya menemukan rahasia di tembok tersebut. Saat menyentuh tombol rahasia, Kim Jin-woo langsung mengalirkan mananya. Dan setelahnya tembok itu langsung bersinar dengan terang. Notifikasi mengatakan jika Kim Jin-woo telah mendapatkan achievement Berry Removal Specialist dan mendapatkan hadiah 2000 poin. Ketika itu terjadi, tembok itu telah menjadi sebuah pintu yang bercahaya. Tanpa membuang waktu lagi, Kim Jin-woo langsung masuk ke dalam pintu. Dan saat dia masuk ke dalam, suasananya menjadi sangat berbeda. Sistem memberitahu jika Kim Jin-woo telah memasuki lantai tersembunyi dari Tower of Rob, yaitu Mental World. Itu juga memberitahu jika Tower of Rob telah memfokuskan pandangannya pada Kim Jin-woo dan Mythic Mana mulai memenuhi udara di lantai. Kim Jin-woo sendiri saat ini sedang fokus melihat ke arah sebuah patung wanita di depannya. Saat itu, dia kembali mendapatkan sebuah achievement bernama Explorer of Mysteries dan hadiah sebesar 5000 poin. Kim Jin-woo terlihat sangat senang saat mendapatkan semua hadiah itu. Tapi ketika dia sedang menikmati kesenangannya, tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Dan suara itu berasal dari patung wanita yang ada di depannya. Patung wanita itu mengatakan sesuatu. "Wahai penantang yang memanjat Tower of Rob, bisakah kau membuktikan dirimu?" Setelah mengatakan itu, tiba-tiba mata patung wanita bersinar. Kim Jin-woo melindungi matanya saat cahaya itu menyilaukan. Dan setelahnya dia mendengar suara tawa dari tempat itu. Saat Kim Jin-woo membuka mata, dia melihat banyak makhluk kecil yang sedang tertawa kepadanya. Kim Jin-woo terlihat kaget saat menyadari keberadaan makhluk-makhluk itu. Dia tahu jika mereka adalah Flower Pairis. Mereka bukanlah monster yang kuat karena mereka hanyalah monster rengsi. Tapi mereka adalah monster yang selalu menggila setiap kali melihat manusia. Dan benar saja, saat melihat Kim Jin-woo, para Flower Pairis itu menyeringai dan menunjukkan taringnya. Mereka juga langsung bergerak bersama untuk menyerang Kim Jin-woo. Tapi ketika mereka mulai penyerangan, Kim Jin-woo langsung saja mendahului. Dan dia berhasil mengalahkan salah satu dari Flower Pairis. Dan bahkan ketika para Flower Pairis sedang kebingungan, Kim Jin-woo masih mengumpulkan energinya. Dia lalu menggunakan kesempatan itu untuk mengalahkan mereka semua. Dengan serangan seperti sebelumnya, dia berhasil mengenai beberapa lagi dari mereka. Sementara yang lain kabur setelah melihat teman-teman mereka dikalahkan dengan mudah. Setelah berhasil mengusir mereka pergi, Kim Jin-woo menyentuh lantai dan mengaktifkan lingkaran sihir. Tapi ketika sedang melakukan itu, Kim Jin-woo tahu bahwa hanya dengan menangkap Flower Pairis, dia tidak akan bisa menyelesaikan lantai rahasia ini. Setelah melakukan itu, tiba-tiba saja asisten mengaktifkan unique trait, The Outsider Benefit, dan Magic Formula sedang ditafsirkan. Setelah notifikasi itu muncul, kembali muncul kata-kata yang acak di depan Kim Jin-woo. Dan ketika kata-kata acak itu muncul, patung wanita kembali berbicara, meminta kepada Kim Jin-woo untuk membuktikannya dengan menyelesaikan Magic Formula tersebut. Kim Jin-woo yang mendengar itu tersenyum, mengatakan jika dia akan membuktikannya sekarang juga. Dia dengan percaya diri mulai menyusun ulang semua kata-kata yang acak, dan hanya dalam beberapa saat saja dia berhasil menyelesaikannya. Bahkan dia kembali mendapatkan achievement yang bernama The Manwoo Recognition by the Tower of Rob, serta mendapatkan hadiah 10.000 poin. Setelah berhasil menyelesaikan Magic Formula, Kim Jin-woo saat ini sudah berada di ruangan hadiah. Kali ini di sana terlihat ada dua patung wanita yang memegang pedang. Dan saat dia sedang melihat ke arah dua patung wanita, muncul sebuah notifikasi mengatakan jika Tower of Rob telah memberkatinya dan mendapatkan trait spesial Prop of the Tower. Di sana juga ada beberapa hadiah, di antaranya adalah Soul of the Red Dragon, Magic Enchantment Scroll, Seed of a Sacred Plant, dan 5 Holy Herb. Mana miliknya juga sudah meningkat sebanyak 5 poin, mana recovery rate meningkat sebanyak 20%, dan magic power telah meningkat sebanyak 10%. Saat mendapatkan semua hadiah itu, Kim Jin-woo terlihat benar-benar sangat senang. Sistem juga kemudian memberikan selamat karena telah menaklukkan Mental World, lantai tersembunyi dari Tower of Rob. Singkat cerita, malam pun poek dan di sekitar Sungai Han Festival sudah dimulai ditandai dengan kembang api yang bermunculan.
Dan ketika itu terjadi, bukannya menikmati festival yang akan dimulai, Lee Si Jun memanggil temannya untuk memeriksa kembali foto selfie mereka. Saat melihatnya, Lee Si Jun curiga ketika melihat seseorang yang tak sengaja tertangkap foto. Dia juga meminta temannya untuk memperhatikan dengan teliti pada orang misterius itu. Terlihat orang itu memakai topi dan matanya menghintam keseluruhan. Setelah menyadari hal itu, Shin Yong Jun terlihat sangat kaget. Dia kemudian bertanya kepada Lee Si Jun, apa mungkin orang itu adalah demon? Dan dugaannya ternyata benar, orang itu saat ini sedang melakukan hal-hal yang mencurigakan. Dan di tempat yang sepi itu, ternyata Kim Jin Woo sedang memperhatikan demon itu dari dalam ruangan. Dia saat ini merasa cemas karena sekarang sudah hampir jam 9.30 dan Lee Si Jun belum juga datang ke tempat itu. Kim Jin Woo cemas karena melihat demon itu saat ini sudah mulai aktif. Kim Jin Woo saat itu benar-benar tidak ingin membuat sesuatu gerakan yang salah. Karena jika dia membuat tindakan yang salah, itu akan merubah jalur cerita utama novelnya dan ceritanya akan menjadi berantakan. Dan ketika dia sedang memperhatikannya dari dalam ruangan, ada seseorang pengunjung yang mendekati demon. Orang itu bertanya apakah demon itu baik-baik saja. Tetapi karena dia tidak mengetahui bahwa itu adalah demon, dengan santai dia langsung mendekatinya. Ketika orang itu mendekatinya, demon tersebut langsung membunuhnya, membuat orang itu mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Terlihat demon itu menggunakan tangannya untuk menembus tubuh pria malang. Demon itu kemudian langsung saja melemparkan tubuh orang yang sudah dia lukai. Dan setelah melemparkan orang itu, demon tersebut menunjukkan tubuh aslinya. Ketika pakaiannya sobek, demon itu tiba-tiba saja menjadi pria berotot dan ukurannya bertambah besar. Lalu di dekatnya, ternyata ada wanita malang yang tidak sengaja terjebak di keadaan itu. Dan saat dia sedang terkejut, demon tersebut saat ini sudah mengincar wanita itu. Orang-orang yang ada di sana juga terlihat panik. Mereka kemudian bergegas untuk melaporkan keberadaan demon kepada pihak berwajib. Sementara Kim Jin Woo yang berada di dalam restoran langsung bertindak. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri jika ini bukan saatnya untuk ragu. Dia mengambil senjata miliknya dan sekarang sudah tidak mempedulikan lagi dengan cerita novel. Dia bergegas untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar demon. Sementara saat ini di tempat yang lain, Lee Si Jun sedang melaporkan penemuan demon kepada seorang mage. Dan orang yang sedang memeriksanya memastikan jika orang di dalam foto itu adalah demon. Mage ini bernama Jong Hyun Soo, anggota pasukan anti-teror dari asosiasi mage. Dan setelah menyadari tentang sosok demon, Jong Hyun Soo mengatakan jika ini berbahaya. Sekarang sedang ada banyak orang yang berkumpul saat festival. Dan demon itu adalah tipe demon yang bisa memperkuat dirinya dengan menyerap darah. Namun ketika sedang mendengar penjelasan itu, Lee Si Jun tiba-tiba terlihat kaget. Dia lalu memberitahu kepada Jong Hyun Soo jika barusan dia merasakan kekuatan magic yang kuat. Jong Hyun Soo membenarkan hal itu dan dia mengatakan jika itu adalah demon. Dia kemudian bergegas mengajak mereka dan berdua untuk menuju lokasi. Sementara saat ini di lokasi kejadian, Kim Jin Woo saat ini sedang memperhatikan demon. Demon tersebut sudah mulai menyerang wanita tadi. Untungnya serangan yang meleset dan membuat wanita itu selamat. Wanita itu kemudian langsung berlari kabur menjauh. Namun sayangnya demon itu masih mengejar wanita tersebut. Melihat demon itu yang mengejar si wanita, Kim Jin Woo kemudian mulai mengumpulkan energinya. Dia saat ini bisa bertindak gegabah karena demon itu setidaknya berada di rank B. Dia tahu kekuatan saat ini belum bisa untuk mengalahkan demon. Setelah berhasil memusatkan mananya beberapa saat, Kim Jin Woo kemudian langsung menyerang demon. Kim Jin Woo saat ini langsung menyerang titik lemahnya. Serangan itu akhirnya berhasil mengenai tepat di kepala demon. Tapi meskipun telah mengenainya dengan tepat, ternyata demon itu masih selamat. Hanya terdampak sedikit luka di wajah demon, dan sekarang demon itu terlihat kesal. Kim Jin Woo yang melihatnya juga merasa panik. Dia panik karena serangannya tadi gagal menghancurkan otak demon. Saat ini demon tersebut sudah mengeluarkan kekuatannya dan sedang mengincar Kim Jin Woo yang sedang berlari menjaga jarak. Tetapi ketika dia berlari menjaga jarak, itu ternyata tidak berhasil karena demon itu sudah melompat untuk mendekatinya dengan cepat. Karena tahu jika situasinya tidak menguntungkan, Kim Jin Woo kemudian langsung mengaktifkan Heart of Nature. Dan berkat itu, mana recovery miliknya akan meningkat sebanyak 1000% dan selama 1 menit.
Setelah mengaktifkan skill tersebut, Kim Jin-woo kemudian langsung saja menggunakan kesempatan itu untuk membuat banyak serangan. Setelah semua energi terkumpul, dia langsung saja menyerang demon itu sekuat tenaga. Meskipun tidak bisa mengalahkannya, Kim Jin-woo yakin bisa membuat demon itu sekarat. Saat semua serangan mengarah kepadanya, demon langsung menggunakan tangannya untuk menghalangi semua serangan itu. Tetapi tetap saja, karena serangannya terlalu banyak, demon itu juga kewalahan. Dan ketika demon itu kembali menyerang, Kim Jin-woo kembali melakukan serangan lagi. Demon tersebut yang melihat banyak proyektil yang mengarah kepadanya, kembali berhenti dan bertahan. Kim Jin-woo tersenyum karena serangannya kali ini berhasil membuat demon itu berhenti mengejar. Kim Jin-woo kemudian semakin memperkuat serangannya dan mengincar kepalanya. Tapi sayangnya demon itu terus menggunakan kedua tangannya untuk bertahan, sampai membuat demon itu kehilangan kedua tangannya. Demon itu terus menjerit kesakitan saat tangannya hancur begitu saja. Tapi ketika kesempatan itu datang, sebuah masalah terjadi. Heart of Nature telah mencapai batas durasi, dan mana recovery milik Kim Jin-woo telah kembali seperti semula. Kim Jin-woo tentu saja cemas dan panik saat dia tiba-tiba kehilangan seluruh mananya. Pada saat semua serangan Kim Jin-woo telah berakhir, demon tersebut sudah kembali beregenerasi dan kedua tangannya sudah pulih. Melihat kembali kekuatan demon, Kim Jin-woo merasa jika saat ini sudah tidak bisa melawannya lagi. Tapi tiba-tiba saja, saat dia sedang berpikir putus asa, Jong Hyun-suk datang ke sana tepat waktu dan berhasil membunuh demon itu menggunakan pedangnya. Hanya dengan sekali serangan saja, tubuh demon itu terpotong menjadi beberapa bagian. Jong Hyun-suk kembali menyimpan pedangnya dan menghampiri Kim Jin-woo lalu mengatakan sesuatu. Namaku Jong Hyun-suk, anggota dari pasukan anti-teror di bawah naungan Asosiasi Mage. Berkat kerja kerasmu, situasi berbahaya ini bisa diredakan dengan cepat. Jong Hyun-suk kemudian ingin melihat mage lisensi Kim Jin-woo. Dia ingin memastikan identitasnya untuk pemberian kompensasi dan hadiah nanti. Kim Jin-woo tentu saja langsung menyerahkan lisensi mage-nya untuk diperiksa. Dan saat ini Jong Hyun-suk sedang memeriksa lisensi mage itu terlihat kaget. Dia tidak menyangka jika Kim Jin-woo adalah seorang mage rank C. Karena jika melihat kekuatan yang tadi dia mengira jika Kim Jin-woo adalah seorang mage rank B. Saat lisensi mage-nya sedang diperiksa, Kim Jin-woo melihat Lee Si-jun datang ke sana bersama Shin Yong-jun. Ketika melihat mereka berdua, Kim Jin-woo terlihat kaget. Dia mencoba tersenyum pada mereka, tapi di dalam hatinya dia menggerutu kesal. Dia kesal karena mereka harusnya datang lebih cepat lagi sebelum semuanya terjadi. Tapi ketika sampai di sana, Lee Si-jun tiba-tiba waspada. Dia merasa yakin jika dia sudah pernah melihat Kim Jin-woo sebelumnya. Dan karena penasaran, Lee Si-jun langsung saja mendekati Kim Jin-woo. Dan setelah sampai, Lee Si-jun langsung bertanya padanya, "Permisi, mungkinkah kau kenal dengan Kim Shen-woo?" Kim Jin-woo terlihat sangat kaget saat mendapatkan pertanyaan itu. Dan saat dia sedang terdiam karena bingung memikirkan jawaban, Lee Si-jun kembali berbicara, mengatakan jika dia berada di Magic Academy yang sama dengan Kim Shin-woo. Shin Yong-jun yang sampai ke sana juga mengatakan jika dia merasa familiar saat melihat Kim Jin-woo. Bertanya apakah Kim Jin-woo memiliki hubungan dengan Kim Shin-woo. Kim Jin-woo mengatakan jika dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dan saat mereka sedang mengobrol, Jong Hyun-suk menghentikan mereka, meminta mereka berdua untuk pergi dan tidak mengganggu Kim Jin-woo. Jong Hyun-suk kemudian kembali berterima kasih kepada Kim Jin-woo. Tapi saat itu sedang terjadi, Lee Si-jun kembali memperhatikan Kim Jin-woo dengan serius. Lee Si-jun sepertinya curiga dan menyadari jika itu adalah Kim Shin-woo yang sedang menyamar. Kim Jin-woo yang melihat tatapan itu terlihat gugup. Dan ketika dia sedang gugup, Jong Hyun-suk kemudian berpamitan, mengatakan kalau agen dari asosiasi yang akan menangani wartawan dan mengatur semua situasinya nanti. Kim Jin-woo sendiri membungkukkan badannya dan berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Dan setelah semua orang pergi, tiba-tiba saja muncul sebuah notifikasi di hadapan Kim Jin-woo. Notifikasi itu menyebutkan kalau Kim Jin-woo telah berpartisipasi pada penaklukan Pilain Rank B, Jang Han. Dan ketika mendapatkan notifikasi, dia kaget karena ini sudah berbeda dari cerita aslinya. Saat dia sedang terkejut, sistem juga memberitahu jika perubahan kecil dari cerita asli telah terdeteksi.
Dan karena hal itu, Kim Jin-woo mendapatkan hadiah sebesar 5.300 poin. Peserta pemberitahuan jika causality telah meningkat sebanyak 0,2. Kim Jin-woo yang melihat itu sadar jika ceritanya telah berubah karena dia ikut campur. Causality sendiri diperoleh dengan menyelesaikan peristiwa penting dalam cerita utama. Jumlah causality yang bisa diperoleh berbeda tergantung perubahan yang terjadi di dalam cerita. Kim Jin-woo bisa menggunakan Divine Power dengan mengkonsumsi poin causality. Dan ketika mengetahui semua itu, dia kemudian kembali teringat kehidupan sebelumnya di mana Lee Si Jun mati. Dia bertanya-tanya apakah itu berarti dia bisa ikut campur dan menyelamatkannya di skenario yang dulu. Dan ketika dia sedang memikirkan semua itu, dia kemudian melihat tentang Divine Power. Saat dia melihatnya, ternyata semua fiturnya masih dikunci. Dan itu membutuhkan beberapa poin causality untuk membukanya. Yang terakhir adalah Deus Ex Machina membutuhkan 100 poin causality. Dan jika telah membuka fitur ini, memungkinkan Kim Jin-woo untuk mencapai apa yang diinginkan. Dia tidak menyangka dengan fitur Deus Ex Machina dan berpikir kemungkinan dia bisa kembali ke dunia aslinya saat membuka Deus Ex Machina. Dia tersenyum setelah mengetahui kemungkinan itu dan menjadi tidak khawatir. Lalu mulai sekarang dia ingin lebih sering ikut campur demi menyelamatkan Lee Si Jun serta untuk mengumpulkan poin causality. Kim Jin-woo akhirnya telah menemukan tujuannya yang baru dalam kehidupan keduanya ini. Setelah beberapa saat, ketika sedang memeriksa ponselnya, Kim Jin-woo mendapatkan notifikasi jika kompensasi senilai 15 juta won telah masuk ke rekeningnya. Dia tidak menyangka kompensasi itu akan datang secepat ini. Setelah mendapatkan uang itu, Kim Jin-woo memutuskan untuk istirahat dulu sambil bersantai menggunakan uangnya. Dan saat itu, dia memilih untuk menginap di restoran dan hotel meja bintang 5, Hansung Hotel. Kim Jin-woo kemudian langsung saja memasuki hotel itu tanpa ragu. Dia tahu jika Hansung Group yang memiliki hotel ini bisa dibilang perusahaan kelas global. Grup perusahaan ini punya kekuatan, pengaruh, serta kekayaan yang besar. Bahkan mereka juga punya peran yang sangat penting di cerita aslinya. Dan saat dia sedang memasuki hotel, dia melihat beberapa kerumunan. Saat dia memeriksanya, ternyata ada seseorang yang datang. Orang ini adalah wakil ketua umum dari grup Hansung, Han Se-jin. Dia adalah kandidat utama untuk menjadi penguasa Hansung Group yang selanjutnya. Dan ketika dia sedang memperhatikan Han Se-jin, dia mendengar seseorang berbicara pada Han Se-jin. Tuan Wakil Ketua Umum, adik Anda telah menyampaikan pesan. Beliau mengatakan kalau beliau berniat untuk menghadiri acara makan malam hari ini. Han Se-jin sendiri terlihat kaget. Dia kemudian akan menemuinya juga malam ini karena sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Kim Jin-woo yang mendengar itu di belakang, dia akhirnya ingat jika Han Se-yeon, adiknya Han Se-jin juga berada di sini. Singkat cerita, setelah melakukan pembayaran, Kim Jin-woo akhirnya saat ini sudah berada di kamar. Dia sedang memeriksa barang-barang yang didapatkan dari Mental World kemarin. Saat memeriksa barang itu, Kim Jin-woo berencana untuk menjual tombak Trisula karena terlalu mencolok. Dia juga akan memanfaatkan Magic Soul itu untuk diri sendiri. Dia lalu berencana untuk memberikan Holy Herb-nya pada Han Se-yeon, tapi dia merasa untuk bisa memberikan Magic Herb, dia harus menunggu sampai besok. Keesokan paginya, sebuah media berita nasional sedang memberitakan tentang sosok yang telah menoleh perhatian karena telah menyelesaikan Hidden Flower dari Tower of Proof. Yang tepat setelah menantang Hidden Floor, Kim Jin-woo langsung melawan sesosok demon yang mengamuk di kawasan Sungai Han. Pembawa berita mengatakan jika asosiasi Mage sangat menghargai sang pahlawan Kim Jin-woo atas jasa yang dia lakukan. Dan pihak asosiasi juga tengah mengambil pertimbangan untuk menaikkan rank dari Mage berpangkat itu. Saat mendengar berita tersebut, orang-orang yang mendengarnya menjadi heboh. Mereka semua memuji keberanian Kim Ji-woo yang melawan Demon sendirian. Setelah berita itu selesai dibacakan kepada semua orang di ruangannya saat ini, Kim Jin-woo sedang meregangkan badannya. Dia juga membaca semua notifikasi yang muncul kepadanya.
Notifikasi itu mengatakan kalau Kim Jin-woo mendapatkan achievement Little Hero dan 2 juta orang merasa sangat berterima kasih atas keberaniannya. Salah satu notifikasi mengatakan jika karakter yang masih belum Kim Jin-woo temui kini tertarik untuk bertemu dengannya. Kim Jin-woo tidak menyangka dia bisa mendapatkan 21.000 poin hanya dari satu berita saja. Dan karena sudah mempersiapkan semuanya, Kim Jin-woo kemudian langsung pergi menemui Han Se-yeon. Singkat cerita, saat ini dia sudah berada di depan gedung Hansung Paramecial. Kim Jin-woo kemudian langsung saja memasuki gedung itu. Saat dia masuk, beberapa wanita yang melihatnya langsung tertarik. Mereka sadar kalau Kim Jin-woo adalah orang yang barusan masuk berita. Kim Jin-woo tidak terlalu mempedulikan mereka dan terus berjalan masuk. Tapi ketika sudah berjalan beberapa lama, dia menemukan seseorang yang dikenal. Orang itu adalah Mage Rank S yang bekerja di bawah Hansung, namanya Jang Sung-gi. Dia merasa ketakutan karena langsung bertemu dengan Mage Rank S setelah masuk. Dan saat dia sedang memperhatikan Jang Sung-gi, orang di bagian pendaftaran menyapanya. "Ah, tidak mungkin, Anda ini orang yang masuk berita kan?" Kim Jin-woo kemudian langsung menunjukkan kartu identitasnya dan mengatakan jika dia ke sini untuk menjual bahan obat yang ditemukan di dalam tower. Kim Jin-woo juga mengatakan kalau dia ingin direktur dari tempat ini yang menilai obat itu secara langsung. Singkat cerita, semuanya berjalan lancar dan saat ini Kim Jin-woo sudah bertemu dengan Han Se-yeon. Han Se-yeon adalah putri termuda dari keluarga pemilik Hansun Group. Han Se-yeon terlihat sangat tertarik ketika melihat magic herb yang dibawa oleh Kim Jin-woo. Mengatakan jika barang yang dibawa oleh Kim Jin-woo sangat menarik perhatiannya. Dia menjelaskan kalau tanaman merah itu jelas-jelas punya energi yang cukup kuat. Akan tetapi, tanaman itu tidak mempunyai mana stem, yang dimana bagian itu sangatlah penting untuk proses produksi obat. Han Se-yeon mengatakan meskipun proses penanganannya cukup sulit, dia yakin jika itu adalah item yang sangat berharga. Dia lalu bertanya, mengatakan jika dia penasaran bagaimana Kim Jin-woo bisa mengerti efek dari item itu. Kim Jin-woo sendiri hanya tersenyum dan mengatakan jika sudah cukup lama dirinya mempelajari tanaman obat. Tanaman yang diberikan itu adalah Holy Herb, item yang sangat spesial. Item itu bisa dipastikan mampu meningkatkan efisiensi dari potion dan tanaman obat yang lain. Akan tetapi, item itu tidak punya efek khusus jika digunakan sendiri. Bahkan di zaman sekarang ini, belum ada orang yang bisa memanfaatkan item itu dengan sempurna dan produksinya sangatlah sulit. Tapi Kim Jin-woo sudah mengetahui jika orang yang mempunyai jawaban dari kesulitan itu adalah para magic genius yang ada di depannya ini, Han Se-yeon. Saat dia sedang memikirkan kembali semua itu, Han Se-yeon tiba-tiba saja berbicara. "Aku masih tidak paham, tapi yang terpenting adalah efek dari obat ini. Apakah kamu punya syarat khusus untuk memberikan item ini padaku?" Setelah mendapatkan pertanyaan itu, Kim Jin-woo langsung menunjukkan kelima jarinya. Dia mengatakan jika ingin bayaran senilai 500 juta won. Dan dia menginginkan saham dari Hansung Pharmaceutical sebesar 0,005%. Tapi ketika mendengar tentang saham senilai 0,005%, Han Se-yeon terlihat sedikit kesal dan sedikit menolak. Setelah melihat reaksinya, Kim Jin-woo lalu mengatakan sesuatu. "Bagi saya, asahan itu jauh lebih berharga daripada uang. Karena kalau Holy Herb ini sampai dijual secara komersial, maka Anda bisa memonopoli seluruh penjualan potion yang ada di sini." Lalu dengan jelas Han Se-yeon mengatakan kalau dia tidak bisa memberikan sahamnya dan sebagai gantinya meminta Kim Jin-woo untuk meminta sesuatu yang lain. Kim Jin-woo tersenyum saat Han Se-yeon mengatakan semua itu dan langsung menjawab, "Kalau begitu, jadikanlah saya VIP untuk mengikuti pelelangan dunia bawah. Saya juga ingin meminta Anda untuk menangani semua proses pembuatan item dan potion yang ada di sana, dan tentu saja ada yang harus membayar biayanya." Saat mendengar semua itu, Han Se-yeon tersenyum kesal dan bertanya apakah Kim Jin-woo sedang menjadikannya sebagai seorang pesuruh. Tapi Kim Jin-woo tidak membantah hal itu dan malah mengatakan sesuatu lagi. "Sebagai gantinya, saya akan memberitahu Anda kelemahan dari Wakil Ketua Umum Han Se-jin yang juga merupakan kakak Anda, Nona Direktur Utama." Saat mendengar pernyataan itu, wajah Han Se-yeon berubah. Dia terlihat sangat terkejut dengan ucapan itu.
Melihat reaksinya yang seperti itu, Kim Jin-woo kembali mengatakan sesuatu dengan wajah serius. Anda juga ingin menguasai seluruh Hansung Group kan? Tak peduli meskipun Anda menghancurkan hubungan keluarga Anda pasti akan tetap melakukannya. Sementara di tempat yang lain, beberapa orang sedang menonton berita pencapaian Kim Jin-woo. Dan ternyata itu adalah Demon, temannya Jang Han yang dibunuh oleh Kim Jin-woo. Salah satu Demon di sana menggerutu. Dia berkata jika dia yakin bisa mencegahnya waktu itu. Dia kemudian menghancurkan gelas yang dia pegang. Mengatakan jika dia yakin bisa mencegah kematian Jang Han jika saat itu dia berada di sana. Tapi ketika dia sedang mengamuk, Demon yang sedang duduk di kursi menasihatinya. Ini adalah perintah dari dia. Kalau kita membantu orang yang sedang dalam mode berserk di antara para manusia, posisi kita justru akan ada dalam bahaya. Tapi ketika mendengar semua itu, Demon yang tadi mengamuk semakin menjadi-jadi. Dia lalu bertanya mau sampai kapan mereka bersembunyi seperti ini. Dengan tatapan matanya yang sangat tajam, dia lalu mengatakan jika dia jadi ingin membunuh bajingan yang bernama Kim Jin-woo. Demon tua yang sedang duduk di sana yang mendengar hal itu kemudian bertanya, "Apa kau yakin itu tidak apa-apa? Tampaknya dia juga dekat dengan klienmu." Demon dengan rambut merah mengatakan untuk tidak khawatir karena kliennya itu adalah sosok yang bahkan bisa menyingkirkan anggota keluarganya sendiri sambil tersenyum. Dan tepat ketika dia mengatakan hal tersebut, saat ini Han Seon sedang tersenyum menyambut kedatangan kakaknya Han Se-jin. Singkat cerita, setelah mereka berdua bertemu, mereka langsung menuju tempat pertemuan. Dan sesampainya di tempat itu, Han Se-jin langsung memulai pembicaraan. "Senang bisa melihatmu setelah sekian lama. Apa pekerjaan di perusahaan masih bisa kamu tangani?" Han Seon menjawab jika pekerjaannya susah dan berurusan dengan orang-orang itu melelahkan. Dia berkata jika saat ini dia kelelahan secara mental. Dan ketika Han Seon selesai mengatakan itu, Han Se-jin langsung menjawab dan mengatakan sesuatu. "Ayah agak terlalu terburu-buru. Kamu masih muda tapi sudah diberi saham perusahaan. Kalau terasa berat, serahkan saja kepadaku kapanpun kamu mau. Sebagai gantinya, kalau aku jadi ketua, aku akan memberimu posisi wakil ketua." Tapi ketika mendengar pernyataan itu, Han Seon terlihat kesal dan tidak terima. Tubuhnya saat ini gemetar menahan emosinya. Sementara saat ini, Kim Shin-woo di rumahnya sedang mengatur sesuatu. Dia sudah mengatur 2 akun di ponselnya untuk berjaga-jaga. Dia juga berpikir menemui Han Seon adalah keputusan yang tepat. Karena bahkan Han Seon membantunya untuk menjualkan tombak Trisula. Dia menikmati bir kalengan itu dan tersenyum. Dia senang karena bisa pulang dengan tenang setelah menyerahkannya pada Han Seon. Kim Shin-woo saat itu berpikir kembali tentang dia yang mengatakan tahu kelemahan Han Se-jin. Dia saat itu tahu jika Han Seon sebenarnya memiliki dan sedang memastikan apakah kelemahan yang diberitahu olehnya benar-benar berguna untuknya. Saat dia sedang memikirkan itu, tiba-tiba saja HP-nya berbunyi dan saat melihat pesan itu, ternyata itu adalah pesan dari Han Seon. Dia mengatakan jika selama 1 bulan dia bersedia menjadi kurir untuk Kim Shin-woo. Dia juga mengatakan akan mengirimkan uang muka dan hasil penjualan pedang miliknya. Han Seon bahkan bertanya apa ada lagi yang dibutuhkan oleh Kim Shin-woo. Saat mendapatkan semua pesan itu, sistem memberitahu jika karakter Han Seon telah mempercayainya dan mendapatkan hadiah 1000 poin. Kim Shin-woo terlihat senang saat mendapatkan kabar baik itu. Dia kemudian membalas pesan, mengatakan jika dia butuh potion dan tiket masuk arena pertarungan bawah tanah juga. Han Seon langsung menyetujuinya, memberitahu jika untuk membuat potion membutuhkan waktu dan akan mengabarinya jika potion itu sudah siap. Setelah mendengar jawabannya, Kim Shin-woo memikirkan lagi rencana. Dia saat ini berpikir jika dia bergerak sebagai Kim Jin-woo akan ada resiko terkena mind influence. Dia juga tahu di cerita aslinya juga ada arc balas dendam. Karena kekhawatirannya, Kim Jin-woo mencari sebuah item di point store. Dia melakukan itu untuk berjaga-jaga. Setelah dia mencari sesuatu yang muncul beberapa item di sana, dan di antara ketiga item yang muncul, Kim Jin-woo mencoba memiliki link intent detection rank A. Trait ini bisa mendeteksi niat membunuh yang diarahkan kepadanya dan jarak maksimal yang bisa digunakan adalah 500 meter dengan harga 50.000 poin.
Ketika melihat harganya, Kim Shin-woo langsung terlihat kesal karena itu sangat mahal. Tapi dia tetap saja membutuhkan skill ini dan berakhir untuk membelinya. Beberapa hari kemudian, potion yang diminta oleh Kim Shin-woo sudah selesai. Han Seon juga langsung menyerahkan beberapa botol dari potion itu. Dia mengatakan jika sudah mencampurkan potion itu dengan holy herb, dia juga memberitahu kalau meskipun efeknya meningkat, efek sampingnya juga ikut naik. Kim Jin-woo kemudian langsung mengambil potion itu dan memeriksanya. Di sana tertulis jika itu adalah eliksir mana yang diperkuat dengan rank B. Eliksir itu mampu menambahkan kecepatan mana recovery dan meningkatkannya 500% selama 5 menit. Tapi setelah durasinya habis, pengguna akan mengalami mana exhaustion selama 30 menit. Tapi ketika Kim Shin-woo sedang merapikan botol-botol itu, Han Seon saat itu sedang mencurigainya. Dia penasaran kenapa mage sekuat Kim Jin-woo mencari potion seperti itu. Dia juga penasaran bagaimana Kim Jin-woo bisa mengetahui soal dirinya dan kakaknya.